hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini yang sangat saya banggakan, hormati teman-teman semua yang sudah hadir, terutama Kang Deden, Rahmat Hidayat, Kepala Sekolah dari SD Al Irsyad Satya Kota Baru Parahyangan. Hatur nuhun Kang Deden sudah bersedia saya secara dadakan gitu ya beberapa minggu yang lalu, Kang Den mau nggak ngisi di Bincang Edukasi gitu. Terima kasih banyak Kang Deden sudah bersedia. Ibu Dr. Irma Anggra ini juga yang sudah berkenan hadir, Kepala Sekolah dari SDN 16 Cipto Kota Bandung. Ini saya kalau dengan Kang Deden, dulu Kang Deden adik kelas waktu di S1, jadi berpuluh tahun yang lalu. Kalau mungkin Bu Dr. Irma dengan Bu Rita itu teman waktu S2 barangkali ya. Jadi terima kasih banyak juga nih sudah berkenan untuk diundang di Bincang Edukasi. Bincang Edukasi sendiri sebetulnya bukan kegiatan yang baru. Kita memulai kegiatan ini 5 tahun yang lalu, empat 5 tahun berarti ya, karena dulu pas pandemi 2020, jadi kita mulai karena saat itu pandemi, akhirnya kita menginisiasi apa ya yang kemudian bisa tetap ada interaksi antar satu dan lainnya gitu. Nah, kemudian kita mulailah Bincang Edukasi pada saat pandemi. Nah, saya masih ingat pandemi itu Maret, tanggal 15 Maret. Kemudian tidak lama dari situ, sekitar April Mei 2020, kita langsung mulai bikin kegiatan Bincang Edukasi, dan saat itu sangat optimis sekali, bikinnya 2 minggu sekali gitu, Bincang Edukasi sama Parenting Talk. Jadi karena kami di ISEI, nanti saya akan coba sedikit menjelaskan apa itu ISEI, itu sangat concern terhadap dua hal, pendidikan dan pengasuhan gitu. Jadi saat itu pada masa pandemi, kita optimis banget bikin kegiatan webinar itu hampir 2 minggu sekali, sampai di Lalata seminggu sekali. seminggu sekali ya, bahkan seminggu sekali. Selang-seling parenting sama guru. Jadi sangat sering sekali, karena saat itu juga kita semua tidak ada kegiatan, semua di rumah, akhirnya ya mode seperti ini yang dilakukan gitu. Nah, kemudian karena saat itu kita juga sibuk di salah satu lembaga, kebetulan saat itu kami bekerja di Siamio Cecep bareng-bareng, akhirnya karena semua orang pun pindah dari yang modanya tadinya offline ke online gitu, karena kami mencoba lebih awal di kantor, akhirnya ikut-ikutan tuh. Jadi hampir sebulan sekali. Kalau di kantor kan levelnya udah level yang agak lebih besar gitu ya, sehingga saya mulai terabaikan lah itu Bincang Edukasi, nggak bikin lagi gitu. Nah, eh, berjalanan waktu, pandemi berakhir, saya pindah kerja ke Jakarta, dan akhirnya di tahun ini saya sama istri, kita berdua akhirnya mencoba untuk kita mulai hidupkan lagi Bincang Edukasi, mulai hidupkan lagi ISEI. Nah, barangkali sedikit mengenai ISEI, boleh teman-teman dari ISEI yang dapur belakang boleh ditampilkan profil singkat mengenai ISEI, sebelum nanti Bu Rita yang akan memandu kira-kira ini akan kemana gitu. Bukan memandu, memantik. Saya yang akan memandu, Bu Rita yang akan memantik diskusinya, nanti Kang Deden, dan baru kemudian nanti Bu Dr. Irma. Jadi boleh next slide, teman-teman. ISEI itu sendiri adalah Indonesian Center for Educational Initiative. Saya dan istri saya, kebetulan kami berdua mengembangkan ISEI ini. Saya pernah di Siamang Cecep, saya pernah juga kemarin terakhir di Tampa Foundation, dan sekarang full di ISEI, Indonesian Center for Educational Initiative. Next. Nah, ini Bu Rita, mangga kalau mau memperkenalkan diri Bu nih. Cukup panjang. Beliau pengalamannya lebih banyak, lebih panjang daripada saya sendiri. Sempat berpindah beberapa kali begitu, tapi saat ini mungkin yang terakhir belum dimasukkan ya Bu ya. Beliau adalah dosen di Universitas Pendidikan Indonesia, baru mulai di tahun ini, dan insya Allah
kami berdua kalau di ISEI itu lebih kepada bagaimana kami ingin berkontribusi kepada dunia yang telah membesarkan kami, yaitu pendidikan, guru-guru, sekolah gitu. Nah, kita ingin punya kontribusi di situ. Jadi kita ingin berkontribusi maksimal pada bagaimana pengembangan guru, pengembangan sekolah. Secara apa? Secara mikro dan makro gitu barangkali ya. Next slide-nya. Uh, ini yang kita pahami, ini kita ambil filosofi ini dari Neurolinguistic Programming, ilmu yang kami pelajari berdua dari tahun 2015, bahwa peta itu bukan wilayah, sehingga ketika kita berinteraksi dengan banyak orang, kita selalu akan memandang bahwa apa yang disampaikan, apa yang terjadi, atau apapun itu sebetulnya banyak hal yang melatar belakanginya. Pun kemarin saya baru baca satu buah buku bahwa ketika kita akan menuju kepada satu tujuan, biasanya kita juga menggunakan peta. Tapi peta itu bukan tujuan, gitu. Jadi ini yang menarik bahwa terkadang kita menganggap masalah itu besar karena banyaknya hal yang telah mewarnai peta tadi atau mewarnai masalah tadi. Padahal mungkin masalahnya tidak sebesar itu amat, gitu. Jadi kita selalu menganggap bahwa apa orang itu berbeda dengan perilakunya gitu. Kita boleh benci perilakunya, tapi kita tidak bisa benci orangnya. Gitu. Nah, itu hal-hal yang kemudian melatar belakangi kami di ISEI, sehingga visinya, mungkin next slide, kita ingin mulai dengan memberdayakan pendidikan yang inklusif, inovatif, transformatif untuk pendidikan yang lebih cerah, yang adil dan berkelanjutan. Misinya tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ingin berbuat sesuatu untuk sekolah, berbuat sesuatu untuk guru, dan berbuat sesuatu untuk ekosistem. Jadi saat ini barangkali ada yang hadir di sini, teman-teman dari Yayasan Banjar Uswatun Hasanah, salah satu sekolah di Banjar yang kami juga sama-sama membantu berada di sana kurang lebih sudah 1 tahun. Kemudian ada teman-teman dari Ashifa barangkali, SD Ashifa di Kota Bandung, di mana hampir 1 tahun setengah kami ikut turun bersama-sama untuk membangun sekolah, dan sekarang untuk 1 tahun ke depan kami sedang juga bersama-sama dengan Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa untuk memperkuat yayasan. Jadi lembaganya betul-betul coba kita bangun dengan lebih baik. Kemudian untuk para pendidik dan pemimpin sekolah, beberapa minggu yang lalu kami baru saja menyelenggarakan uji coba modul, di mana saat ini sebetulnya kami punya beberapa modul. Gurita punya modul Embrace, kami punya modul bersama dengan Literasi Rasa Institute mengenai komunikasi kepemimpinan literasi media. Jadi kalau ada sekolah-sekolah atau guru-guru atau kepala sekolah yang juga ingin tahu lebih jauh tentang apa yang kami lakukan, mungkin nanti kita bisa sama-sama untuk diskusikan. Yang terakhir, membina ekosistem yang adil. Ini maksudnya adalah pada bagaimana kita bisa bekerja sama dan berkontribusi tidak hanya kepada sekolah dan orang tua, tapi sekolah dan juga guru, tapi juga bersama dengan orang tuanya langsung. Sehingga kolaborasinya, kalau menggunakan istilahnya Ki Hajar Dewantara, itu trisentra pendidikan. Next, barangkali supaya lebih cepat. Nah, ini yang tadi, ini yang menjadi apa yang menjadi dalam visi kita. Kita berusaha untuk semua yang kita lakukan itu inklusif, inovatif, collaborate, sustain, dan kita menghadirkan excellence pada akhirnya gitu. Keunggulan-keunggulan dari kita ingin guru-guru yang kemudian pernah berinteraksi dengan ISEI itu menjadi guru-guru yang inspiratif dan excellence. Next. Ini strategi yang dilakukan. Jadi dari misi tadi kita mencoba memperkuat lembaga pendidikan, kita coba memberdayakan pendidik dan pemimpin sekolah, kita coba meningkatkan ekosistem pendidikan dan mendorong inovasi serta advokasi serta mendorong penelitian yang berkelanjutan. Next-nya. Servicesnya, kita ada konsultasi dan pengembangan pendidikan, kita ada pengembangan profesional, peningkatan kapasitas, advokasi dan dukungan, serta paparan dan pertukaran global. Jadi ini juga yang sedang kami coba ingin rancang. Barangkali ada banyak sekolah yang ingin berinteraksi dengan dunia global, maka kita juga mencoba untuk masuk di sana, di mana ada beberapa sekolah dan lembaga yang kami sudah bekerja sama di luar negeri untuk kemudian bisa share knowledge, share pengetahuan, share pemahaman dengan kita-kita yang ada di Indonesia. Saya pikir itu yang terakhir. Ada satu lagi barangkali atau dua lagi.
Nah, ini yang pernah dilakukan, ada training, ada parenting, ada konsultan, ada youth kreatif, dan ada dulu kita ada punya educational therapy. Dan barangkali terakhir adalah mitra, mungkin singkat saja bahwa ini yang pernah bekerja sama dengan ISEI, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Barangkali itu mungkin boleh stop share teman-teman. Nah, kalau mau kontak nanti bisa di ujung. Um, Seperti yang pernah kita sampaikan dalam judul acara ini, bahwa kita akan lebih berbicara tentang kurikulum pada sesi ini ya, kemudian kesejahteraan pendidik, kemudian bagaimana kurikulum. Secara sengaja kami memang mengundang satu Kang Deden, di mana SD Al Irsyad Satya ini menggunakan Cambridge kurikulum sebagai pembelajaran yang dilakukan sehari-hari di sekolah, dan satu lagi Dr. Irma, kepala sekolah yang memang sekolah dasar negeri di salah satu di Kota Bandung. Nah, kita ingin mencoba melihat sebetulnya, karena begini, ada keresahan kami di ISEI, hampir 5 tahun kita semua mempelajari kurikulum Merdeka. Sebelumnya kurikulum 13, sebelumnya KTSP. Sekarang katanya akan ada sesuatu yang baru gitu ya, pembelajaran deep learning dan lain-lain gitu. Bagaimana teman-teman di lapangan melihat ini gitu. Nah, kita ingin mendengar itu, dan izin barangkali nanti Kang Deden, Ibu Dr. Irma, kalau ada beberapa hal yang menjadi kami rasa penting untuk kami catat, kami akan catat dan kami jadikan bahan untuk kami jadikan sebagai bahan-bahan advokasi oleh tim ISEI. Barangkali itu sebagai pembuka. Selanjutnya saya akan serahkan ke Ibu Rita untuk memantik diskusi. Nanti saya akan pandu diskusinya. Tapi sebetulnya kita mau diskusi tentang apa? Nah, ini mungkin Bu Rita yang akan memframing diskusi kita pada sore hari ini. Hatur nuhun, mangga. Enggak, alhamdulillah, hatur nuhun Pak Irwan. Saya katanya dikasih slot 5 sampai 7 menit ya. Jadi mudah-mudahan suara saya sudah masuk. Bismillah. Masya Allah, alhamdulillahiladzi binikmatihi tatimu salihat, alhamdulillah ala kulli hal, raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sarli wa yasirli amli wa luldatam milisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Masya Allah, hatur nuhun Pak Irwan ya. Terima kasih banyak. Dan juga ini sangat-sangat berterima kasih kepada Kang Deden. Nih, alhamdulillah mau menyediakan meluangkan waktunya juga kepada Bu Dr. Irma ya. Ini lagi hari libur, dan juga ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak nih yang sudah membersamai perjalanan ISEI di sore hari ini, jadi catatan sejarah sebetulnya. 29 Januari 2025 akhirnya kita mengadakan lagi gitu ya sesi bincang edukasi yang namanya perbincangan. Saya dikasih waktu 5 sampai 7 menit sama Pak Irwan untuk kemudian mencoba memantik ya jalannya sesi pada sore hari ini. Jadi kalau saya berbicara sore hari ini, saya akan bicara tentang latar belakang dulu berarti ya, karena saya kedudukannya sebagai akademisi, dosen juga gitu ya, bagian dari ekosistem pendidikan dan juga praktisi di bidang sama nih dengan Bu Irma nih, administrasi pendidikan. Saya sore hari ini ingin ngajak kita semua, bukan hanya para pembahas ya, tapi Bapak Ibu, rekan-rekan guru-guru, dosen yang kemudian meluangkan waktunya untuk hadir pada sore hari ini, untuk sama-sama kita melihat realitas pendidikan di Indonesia dari berbagai perspektifnya gitu. Kita mau lihat dari kurikulumnya, kualitas pendidikannya, kemudian yang tidak kalah penting tentu saja kesejahteraan pendidiknya kan gitu ya, termasuk dosen juga salah satu bagiannya. Karena apa? Isu strategiknya nih, kita ngobrol dulu isu strategik terkininya. Yang pertama kalau kita bicara tentang implementasi kurikulum Merdeka dan tantangannya. Kurikulum Merdeka diharapkan memberikan fleksibilitas tadinya ya dalam pembelajaran, namun dari sudut pandang Adpen nih, dari administrasi pendidikan, fleksibilitas ini justru menimbulkan tantangan yang baru sebetulnya dalam pelaksanaannya, seperti contohnya adanya sampai per hari ini, meskipun sudah ada gaung-gaungnya akan diganti katanya ya, sampai hari ini pun masih ada ketidaksiapan sekolah dalam menyesuaikan kebijakan,
kesenjangan sumber daya di antara sekolah gitu ya karena tidak merata, kemudian tantangan dalam berbagai asesmen berbasis kompetensinya gitu. Kalau kita lihat dalam konteks manajemen perubahan dalam pendidikan, perubahan kurikulum yang terus terjadi dari mulai KTSP 2013, kurikulum Merdeka, ini sebetulnya kalau kita pakai bahasa kerennya penemu Apple sama Facebook, sekolah-sekolah itu mengalami policy fatigue gitu ya, kebingungan kebijakan, di mana pendidik dan pengelola kependidikan kewalahan dengan perubahan kebijakan yang terlalu masif, terlalu cepat. Itu dari segi kurikulumnya. Kemudian yang kedua kita akan bicara tentang ini sama-sama yuk gitu, Bapak Ibu guru yang hadir sore hari ini ikut juga dicoba dirasakan gitu ya, benar nggak sih gitu bahwa ada permasalahan ini. Yang kedua, kualitas pendidikan dan peran guru atau dosen. Adanya paradigma guru sebagai fasilitator belajar, gitu ya. Ini kan sudah jadi wacana utama nih, pendidikan abad 21. Namun kemudian, apakah sekolah dan perguruan tinggi telah benar-benar siap untuk menerapkannya sebagai fasilitator? Karena dari perspektif Adpen, kualitas pendidikan tidak hanya berbicara tentang guru atau dosen secara individu saja, tapi mereka juga adalah bagian dari ekosistem sekolah gitu ya, dan perguruan tinggi yang mendukung profesionalisme merekanya itu sendiri. Menariknya, ini adalah fakta, Indonesia masih mengalami kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah. Kita jangan dulu bicara beda pulau gitu ya. Ini beda kabupaten aja, atau dalam satu kabupaten, beda kecamatan aja. Itu kesenjangannya juga sudah mulai terasa. Nah, bagaimana strategi manajemen pendidikan dapat mengatasi tantangan ini juga ini sesuatu yang perlu kita pikirkan bersama ya dan kemudian kita kritisi. Kemudian digitalisasi pembelajaran telah mendorong inovasi gitu ya. Waktu kemarin nih semua terdigitalisasi dan harapannya Bapak Menteri yang baru juga bilang gitu ya tentang digital literasi ini. Tapi juga menimbulkan beban kerja tambahan bagi guru dan dosen terutama dalam penyesuaian dengan sistem learning management system yang sudah punya nih LMS. Belum lagi tentang akreditasi dan pelaporan administratif. Itu udah cukup bikin kita nahan nafas, terutama para kepala sekolah. Saya lihat dari wajah-wajahnya sudah mulai ada perubahan ya. Aduh ya Allah, iya gitu ya. Nggak tahu juga sih nanti coba kita dengar oleh para pembahas yang memang setiap harinya terjun gitu. Kalau saya kan kepala sekolahnya zaman dulu ya. Jadi bukan, udah beda zaman gitu. Kemudian eh, permasalahan lagi yang mungkin bisa kita pantik nih sore hari ini yaitu dari segi yang bakal bikin rame mungkin ya, kesejahteraan pendidik nih, baik guru maupun dosen itu sendiri. Sebagai dosen, saya juga melihat bahwa isu kesejahteraan ini tidak hanya menjadi masalah bagi guru di sekolah, tapi juga bagi dosen di perguruan tinggi. Tadi Pak Irwan sedikit mengumumkan saya baru saja pindah home base di awal bulan ini ke Pascasarjana UPI ya. Alhamdulillahnya diberikan jalan oleh Allah. Tapi sebelumnya, dan mungkin ada juga yang menjadi bagian hari ini menjadi peserta gitu, di kampus yang sebelumnya ini kami tidak dibayar. Dan itu menjadi isu gitu ya, luar biasa karena ternyata nggak hanya guru kok katanya gitu ya, terjadi juga yang katanya pada guru yang merupakan gurunya para mahasiswa gitu, itu terjadi. Kami tidak dibayar lebih dari 7-8 bulan ya, hampir 1 tahun dan tapi tetap harus perlu memberikan pelayanan dengan embel-embel pahlawan tanpa tanda jasa. Padahal kalau menurut pemahaman saya, pahlawan tanpa tanda jasa itu kitanya sebagai guru dan dosen perlu punya paradigma seperti itu. Tapi para pengguna jasanya mestinya nggak boleh begitu dong ya. Karena si para pahlawan ini juga perlu beli beras, betul? Oke. Guru honorer terutama nih masih berjuang dengan status dan kesejahteraan, sementara di tingkat perguruan tinggi, dosen menghadapi tantangan beban kerja yang terus meningkat. Ini karena tuntutan Tridharma perguruan tinggi, publikasi ilmiah, dan administrasi akademik yang semakin kompleks. Oke. Kemudian kita akan lanjutkan dosen non-PNS dan tenaga pengajar di kampus-kampus swasta juga mengalami tantangan tadi ya, kepastian karir, kesejahteraan finansial, dan akses terhadap pengembangan profesional. Kemudian ada lagi masalah di program peningkatan kesejahteraan guru. Mungkin sudah mulai jalan nih, tapi dari sudut pandang manajemen dan administrasi pendidikan ada tantangan besar dalam implementasi kebijakan di lapangan. Seperti apa sih proses ini berjalan? Terakhir, adanya sinergi dan kebijakan pendidikan ke depan. Karena kalau saya sih merasa, kami di ISEI merasa bahwa kunci keberhasilan pendidikan adalah sinkronisasi kebijakan dari level pemerintah hingga sekolah dan perguruan tinggi.
ada nggak sih sinkronisasinya? Jangan-jangan cuman sekedar dilempar-lempar aja nih kebijakannya gitu. Dan sesuatu yang namanya kebijakan kan memang perlu dibijaki ya oleh para pimpinan di setiap unit gitu. Nah, sebagai praktisi Advent, saya melihat bahwa keberhasilan kurikulum dan kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh bagaimana komunikasi kebijakan dilakukan, bagaimana dukungan kelembagaan diberikan. Kalau di swasta berarti kan apakah kepala sekolah juga didukung oleh yayasan ya yang memang sama pemikirannya, punya visi misi yang sama, atau mungkin kalau Bu Dokter Irma di negeri kita juga bisa melihat kebijakannya memang sudah ada, tapi kemudian bagaimana praktek di lapangannya gitu, bagaimana kemudian para pendidik diberdayakan dalam proses perubahan kebijakan. Dan kayaknya sih kami berpikir bahwa kita mulai harus memikirkan kebijakan pendidikan berbasis bukti, evidence-based policy. Jadi pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada tren global atau penyebaran Google Form misalnya, jajak pendapat gitu ya, tapi kemudian memang berdasarkan data realitas di sekolah ataupun di kampus. Nah, maka dari itu saya nanti kan akan memberikan lagi kepada Pak Irwan ya untuk memandu sesi pembahasan para pembahas keren-keren ini. Saya sih punya beberapa apa ya, pemantik pertanyaan gini ya. Bapak Ibu sekalian, baik itu Pak Deden maupun Dokter Irma ataupun Bapak Ibu kepala sekolah dan guru-guru yang hadir di ruangan pada sore hari ini, yuk kita sama-sama mencoba untuk memikirkan 3 pertanyaan reflektif ini nih ya. Yang pertama, sebagai pelaku pendidikan, bagaimana sih sebetulnya kesiapan sekolah dalam menghadapi perubahan kebijakan kurikulum? Itu ya, kesiapannya gimana? Terus yang kedua, sejauh mana sih guru dan dosen sebenarnya mendapatkan dalam realitas ya? Ini makanya ada Pak Deden dengan Bu Irma supaya kita bisa lihat realitasnya di swasta dan negeri itu seperti apa sih gitu ya. Sejauh mana guru dan dosen mendapatkan dukungan dalam menghadapi tantangan kesejahteraan dan pengembangan profesional. Kemudian yang terakhir, bagaimana sih cara terbaik sekiranya ada yang bisa kita usulkan mungkin ya? Kan kita hanya bisa mengusulkan ya, karena tidak bisa membuat satu kebijakan. Tapi bagaimana sih cara terbaik untuk meningkatkan sinergi antara pemangku kebijakan, sekolah, ataupun perguruan tinggi apapun nanti ya, agar pendidikan kita bisa lebih adaptif dan berorientasi pada kualitas. Kayaknya sih sampai situ ya, saya tutupnya pemantiknya. Ini mudah-mudahan udah mulai bikin gatel. Kan kalau namanya pemantik itu bikin bakar-bakar situasi ya. Jadi saya bakar-bakar suasana aja. Saya kembalikan layarnya kepada Pak Irwan. Mangga Pak Irwan silahkan dipandu. Jangan lupa nanti CV-nya para pembahas boleh mungkin dipasang duluan supaya yang hadir sampai sore hari ini sudah ada 92 dikurangi kita berenam. Nah, alhamdulillah ya 86 berarti ini peserta yang hadir pada sore hari ini kenal sama para pembahas kita sore hari. Mari, mangga Pak Irwan, dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil teman-teman di belakang menyiapkan CV dan menyiapkan juga mungkin boleh ditampilkan Pak Deden, kemudian ditampilkan juga Bu Dokter Irma. Apakah CV-nya sudah siap untuk di-share barangkali? Oh ini siapa? Oh ini Kang Deden nih. Beliau ini tadi sudah saya sampaikan bahwa Kang Deden ini adik kelas di um, Bahasa dan Sastra Inggris UPI. Beliau angkatan 2001, adik kelasnya agak lebih jauh. Saya beberapa tahun lebih awal, jadi udah ketahuan angkatan saya jauh lebih tua daripada angkatan Kang Deden. Tapi S2 beliau lebih awal dari saya. Mengambil bahasa Inggris dan kemudian setelah S2 beliau menjadi kepala sekolah sampai hari ini di Al Irsyad Satya. Terima kasih. Mungkin satu lagi CV-nya Bu Dokter Irma. Iya. Nanti saya akan mulai dulu dengan Bu Dokter Irma ya, Kang Deden. Kalau Bu Dokter Irma dan Kang Deden punya mau share screen, mangga. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Nanti, nah ini Ibu Dokter Irma Anggra ini eh, pernah bekerja di SD Istiqomah, kemudian di Kuala Let ini kalau nggak salah di Bale Endah ya, Bu Dokter Irma ya. Balik. Betul. Kemudian terakhir menjadi kepala sekolah di SDN 16 Dr. Cipto Pajajaran Kota Bandung. S1-nya PGSD, S2-nya Adpen, kemudian S3-nya ilmu pendidikan. Jadi betul-betul di dunia pendidikan.
Eh, dan buat teman-teman yang di Zoom, saya ada beberapa merchandise. Nanti mungkin bisa pertanyaan terbaik atau interaksi dengan kita semua. Ada, saya kasih tunjuk aja ya, nggak apa-apa ya. Saya ada tumbler, saya ada buku yang ditulis sama Bu Rita, saya ada keychain beberapa. Jadi nanti bisa yang mungkin interaksinya oke dengan kita semua, nanti silahkan dipilih oleh Kang Deden dan Bu Dokter Irma untuk kami kirim. Dan saya juga izin Kang Deden, Ibu Dokter Irma, saya nanti setelah ini akan main ke sekolahnya Kang Deden, akan main ke sekolahnya Bu Irma untuk menyampaikan apresiasi. Karena ini buat teman-teman, Kang Deden dan Ibu Dokter Irma kita undang tanpa mendapatkan apapun. Jadi terima kasih banyak yang saya bisa berikan, nanti barangkali saya akan silaturahmi. Jadi ini sebagai bagian dari saya selalu percaya bahwa uh, kita itu ingin selalu menjadi lebih baik. Kita itu ingin selalu menjadi juga ikut belajar gitu. Tapi kan wadahnya atau aksesnya terbatas bagi guru-guru gitu. Jadi yang di sekolah negeri barangkali profesional PKB-nya, pengembangan keprofesional berkelanjutannya mungkin terbatas. Yang di swasta juga mungkin sama. Itu satu hal yang mungkin nanti kita akan bahas pada bincang edukasi di batch yang selanjutnya. Tapi yang pertama yang sekarang ini barangkali yang kurikulum. Nah, mungkin Bu Dokter Irma yang sudah berkali-kali berpindah sekolah walaupun swasta negeri gitu, tapi mungkin kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang keluar dari pemerintah. Nah, sepanjang pengalaman sebagai seorang guru dan kemudian jadi kepala sekolah, tadi saya sampaikan Kang Deden, saya izin dulu ke Bu Dokter Irma dulu, barangkali mungkin Bu Dokter Irma bisa menyampaikan kira-kira pandangannya tentang kurikulum ini gimana sih sebenarnya gitu, atau jangan-jangan mau apapun kurikulumnya sebetulnya anak-anak tuh ya apapun mereka bisa terima, bisa pelajari gitu. Nah, dalam pandangannya Bu Dokter Irma gimana nih kira-kira? Iya, terima kasih buat kesempatannya, Bapak. Iya, alhamdulillah ya. Kurikulum kita yang kita jalankan pada saat ini, yang sekarang berlabel kurikulum nasional, yang sebelumnya memang berlabel kurikulum merdeka, ini merupakan untuk sekolah negeri di kami, gitu kan, rata-rata di Kota Bandung, gitu kan. Ini merupakan tahun ketiga ya, tahun ketiga dari pelaksanaan kurikulum nasional yang memang dilaksanakan secara bertahap, yang di tahun pertama itu di kelas 1 dan 4, 2 dan 5, 3 dan 6 sedikit menggelitik gitu ya, kenapa dilaksanakannya di jenjang-jenjang tersebut untuk SD gitu kan, kenapa tidak per fase atau bagaimana, ini pertanyaan yang tidak terjawab sampai saat ini gitu kan. Munculnya kurikulum merdeka pada saat itu sebetulnya kan merupakan solusi dari lost learning yang manakala saat itu terjadi pandemi COVID-13, di mana pemerintah dengan segala macam upayanya ingin menyelenggarakan pendidikan yang bagaimana caranya mengatasi kesulitan-kesulitan pembelajaran anak-anak pada masa itu. Di mana yang saya rasa kurikulum nasional pada saat awal keberadaannya memang untuk pembelajarannya sendiri itu dibuat lebih sederhana, lebih fleksibel. Guru-guru diberikan keleluasaan bagaimana menyusun bahan ajar yang memang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dan manakala itu kami-kami di sekolah lain gitu kan yang pada di tahun pertama memang agak sedikit meraba-raba gitu kan, meraba-raba bagaimana menerapkan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka, tapi sedikit banyak kita membaca dari keberadaan saat itu ada sekolah penggerak. Sekolah penggerak di sana mungkin kita sedikit em, gimana ya, bertanya-tanya, sedikit penasaran akan keberadaan sekolah penggerak. Dari situ, dari kalau saya pribadi dan teman-teman di sekolah pada saat itu ya kita mencari tahu gitu kan keberadaan implementasi kurikulum merdeka yang saat itu namanya kurikulum merdeka. Kita banyak mencari tahu terutama kepada sekolah-sekolah yang notabene dinamakan sekolah penggerak gitu kan. Alhamdulillah. Dan pada saat itu positifnya, manakala terjadi pandemi COVID-19, guru-guru itu lebih melek IT, melek teknologi, yang dimana mereka memang terpaksa
terpaksa melek IT ya saat itu. Dan alhamdulillah di awal keberadaan kurikulum Merdeka saat itu informasi, kebijakan dan apapun mudah sekali kami kami jumpai gitu. Kemudahan informasi dari Kemdikbudnya sendiri yang dan kemudian alhamdulillahnya kami berada di Kota Bandung di mana dinas pendidikannya, di mana pemerintah kotanya sangat adaptif terhadap perubahan-perubahan, sangat adaptif terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi kami di sekolah di tahun pertama penerapan implementasi kurikulum Merdeka itu tidak merasa kesulitan gitu kan. Bagaimana saat itu kami menerapkannya di sekolah-sekolah kami. Dan alhamdulillah di tahun ketiga pembelajaran ini gitu, yang kami rasa eh, bagaimana keberadaan ya kurikulum ini terhadap kebutuhan peserta didik ya saya rasa cukup cukup efektif gitu kan. Dimana memang kalau saya lihat dalam implementasi kurikulum Merdeka itu lebih menekankan kepada aspek keterampilan juga karakter peserta didik. Yang dimana memang anak-anak ya itulah yang anak-anak dibutuhkan sekarang ya. Di tengah anak-anak SD ya, anak-anak saya menyorotinya anak-anak SD. Anak-anak SD kita yang sekarang makin kritis, makin tinggi tingkat kreativitasnya, ya kurikulum seperti inilah yang kita butuhkan. Bagaimana kita memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan mereka akan eh, penyampaian kreativitasnya, minat bakatnya, ya seperti kurikulum nasional inilah. Itu mungkin. Oke, terima kasih Bu Dr. Irma. Kang Deden, sebelum ke Kang Deden, karena Kang Deden dari dulu setelah lulus langsung ke Al Irsyad ya Kang Deden ya. Tidak sebenarnya. Jadi setelah lulus S1 itu, walaupun jurusannya sastra, Kang, langsung jadi Ah, guru honorer sebenarnya. Makanya ah, agak sedikit bisa membayangkan apa yang terjadi di sekolah negeri karena 3 tahun 4 tahun di sekolah negeri negeri. honorer, Oke. pindah ke swasta. Pindah ke swasta. Nah, sementara kalau di Al Irsyad itu kan kurikulumnya Cambridge ya. Jadi Kang Deden Betul. ini mungkin sudah hampir katakanlah lebih dari 15 tahun itu benar-benar hanya menggunakan satu kurikulum Cambridge doang gitu ya. Mhm. Oke, sebelum ke Cambridge, nah saya ingin ke Bu Dr. Irma. Tadi disampaikan itulah kurikulum Merdeka atau kurikulum nasional. Tapi kalau boleh mundur sedikit nih, sebelumnya ada K13, sebelumnya lagi ada KTSP. Kalau tadi kurikulum Merdeka ini hanya menekankan uh, apa kreativitas dan karakter ya, itu ya, Keterampilan. dua hal. Em, Bagaimana dengan sisi kognitif? Apakah kemudian ini menjadi sesuatu yang oke lah gitu anak-anak, yang penting kreatif tapi mereka nggak hafal rumus gitu tapi mengerti konsep atau gimana? Karena sekarang nih mau masuk ke deep learning katanya sesuatu yang lebih mendalam, menyenangkan, dan joyful and meaningful learning gitu. Sementara yang sekarang contextual learning gitu katanya gitu. Nah, karena saya bukan orang kurikulum, jadi saya ini ngomongnya mungkin asal-asalan aja, nggak tahu juga nih. Tapi poinnya adalah, eh, kalau saya melihatnya begini, terjadinya politisasi kurikulum, politisasi pendidikan. Begitu rejimnya berganti, ini semua orang selalu ngomong, ganti menteri, ganti kurikulum. Nggak capek gitu, Bu Irma? Ini ya, ini celoteh tiap ini ya apa pendidik dan tenaga pendidikan ya ganti penting ganti kurikulum. Tapi apapun itu labelnya, apapun itu packaging ya kalau kami gitu ya kami bersama rekan-rekan kita optimis aja kita. Yang penting kita bagaimana caranya menjaga komitmen kita untuk selalu menyelenggarakan layanan pembelajaran yang berkualitas gitu kan. Apapun itu perubahan, saya yakin ya, apapun itu perubahan ya upaya apapun yang dilakukan oleh pemerintah, saya yakin itu adalah untuk kemajuan atau peningkatan kualitas pembelajaran. Kita husnudon aja, Ya, insya Allah. terima kasih banyak. Sangat diplomatis sekali jawabannya Bu Irma dan saya bisa mengerti kenapa Bu Irma Enggak, menjawabnya dengan ini sangat. ini nanti di record soalnya dan Ibu Irma adalah ASN. Hati-hati Pak, hati-hati mancingnya, Iya, hati-hati. makanya saya mengerti begitu. Nggak apa-apa. Nah, saya justru mau pindah. Kan kalau saya kemudian eh, bisa berbicara seperti ini karena mencoba melihat kondisi dan fakta yang ada di lapangan gitu. Nah, sekarang saya mau masuk ke Kang Deden nih. Kang Deden, meski Kang Deden hanya menggunakan satu kurikulum Cambridge gitu di sekolah, tapi kemudian
sejak kejadiannya JIS kalau saya nggak salah itu tidak ada international school, semuanya adanya sekolah dengan perjanjian kerjasama dan semua tetap harus menggunakan kurikulum nasional gitu ya. Jadi ada merge, ada penggabungan atau ada bagaimana lah kemudian sekolah tetap ada kurikulum nasional tapi juga ada kurikulum Cambridge gitu. Nah, tentu Kang Deden melihat ada dua frame nih di sekolah gitu ya. Um, Belum lagi ketika ini menggunakan kurikulum nasional ada yang berubah. Tadi misalnya tadinya begini nih standar untuk K13 atau KTSP, sekarang begini untuk kurikulum Merdeka. Nah, bagaimana kemudian sekolah mensiasati bahwa Cambridge sebagai kerangka utama sekolahnya Kang Deden itu kemudian tetap bisa akhirnya menggabungkan dua jenis kurikulum yang berbeda ini. Gimana Kang Deden? Mangga, Baik, silakan. Kalau siap. mau ada yang dipaparkan boleh, kalau mau pakai share screen dan lain sebagainya, mangga Iya, Kang Deden ya. siap. Mangga. Insya Allah. Jadi pertama adalah saya ingin menyampaikan dulu status sekolah ya. Jadi memang betul Satuan Pendidikan Kerjasama atau SPK dan memang diwajibkan untuk memastikan ada tiga pembelajaran, yakni Bahasa Indonesia, PPKN dan juga agama gitu. Dan alhamdulillah kita sebagai international school yang dulunya disebut seperti itu semuanya ada. Jadi ketika pengecekan dulu-dulu itu aman sentosa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah status sekolah kami adalah sekolah yang belum melaksanakan kurikulum merdeka sampai sekarang gitu ya. Kenapa? Karena kami mengalami berbagai ya zaman kurikulum berubah-ubah itu akhirnya pada titik di mana kami itu sekolah yang kalau saya bisa terjemahkan dalam sebuah kalimat adalah akhirnya kami harus melaksanakan learn and see, bukan wait and see. Learn and see. Setiap kali ada perubahan kayak sekarang, waduh ada apa lagi rubahnya kira-kira? Yuk kita pelajari dulu, kemudian kita see. See-nya di sini adalah apa yang nanti kemudian si kebijakan yang keluarnya. Contohnya ketika kurikulum merdeka, sebelumnya ketika zaman KTSP yang dimana rapotnya itu harus narasi ya, kita sempat ikut dan harus merubah tataran assessment di sekolah dan itu ngajuin ke yayasan, yayasan approve, tapi ternyata hanya berlaku beberapa tahun saja dan akhirnya kita bingung, ganti lagi. Sehingga akhirnya kami berkesimpulan bahwa bukan berarti sekolah kami yang paling baik, tapi paling minimal struktur dasarnya harus tetap ada di sana. Sehingga ketika kurikulum Merdeka muncul, itu ya pengawas lo mengatakan sekolah Alisa tuh siap banget untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Tapi kami bilang, insya Allah kami pelajari, tapi kami akan menggunakannya kalau sudah diwajibkan. Gitu ya. Jadi ini untuk mengurangi beban administratif, tetapi ketika saya bilang learn and see ini, di mana kami di sekolah dipacu untuk mempelajarinya, apa itu kurikulum merdeka, apa yang sama, apa yang beda dari kita semua, sehingga kita bisa mempersiapkan secara kemampuan guru, kemudian sistem sekolah dan juga kesiapan anak nanti kalau diwajibkan, juga kesiapan administrasi. Tetapi yang kemudian kita lakukan juga tetap berjalan adalah bahwa apa saja yang paling bisa kita ambil dari sekarang tanpa harus kemudian status diambil. Ah, Kurikulum Merdeka yang cenderung esensial dari segi konten itu membantu kami untuk apa ya, mencari urat nadi dari berbagai mata pelajaran. Apa sih yang diinginkan dari pemerintah dan apa yang samanya dengan kurikulum Cambridge. Sehingga bagi kami ini membantu sekali untuk memudahkan apa yang harus, let's say, apa yang diajarkan dan tidak diajarkan gitu ya. Contohnya kebetulan saya itu dulunya bahasa Inggris Kang Teh ngajarnya ya. Karena sekolah bilang sekarang siap-siap di Al Irsyad akan ada program Cambridge untuk pelajaran global perspektif yang disimpan di social studies. Saya ngajar jadi guru IPS sekarang ceritanya gitu. Tapi bagaimana menggabungkan antara social studies yang content based banget dengan global perspektif yang memang keterampilan penelitian dan komunikasi anak. Nah, akhirnya dengan membaca apa capaian pembelajaran yang ada di Kurikulum Merdeka, oh tahu saya hanya mengambil minimal-minimalnya saja, inti-intinya saja, kemudian digabungkan dengan keterampilan dan pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh social studies, sehingga kemudian terbentuklah social studies with global perspective ini, gitu ya. Insya Allah kita 2 tahun lagi akan memulai exam resminya, gitu. Dari sini saya jadi belajar bahwa oke, perubahan akan baru yang sekarang pun masih wait and see ya, belum mengajarkan
Learn and see, maaf, belum mengajarkan senam yang kebiasaan itu belum. Kita cek dulu di bagian mana mau disimpan gitu ya, di hari apa, kemudian apa yang relevansinya yang bisa kita lakukan. Which is sebenarnya kita lihat itu bagus. Setuju dengan Dokter Rita bahwa hal-halnya bagus. Hanya saja kita tidak ingin melakukan lagi langsung tanpa kemudian nanti akan ada perubahan. Jadi learn and see ini yang selalu kita gunakan untuk menghadapi berbagai perubahan kurikulum yang akan terjadi mungkin bentar lagi akan lagi muncul lagi, Kang. Gitu, Kang. Siap, nuhun Kang Deden. Saya menarik tadi sampai dengan akhir ujung itu sekolah Kang Deden eh, apa tadi tidak menggunakan tidak ini kurikulum mereka apa tadi kalimatnya wajib atau Diwajibkan. Nunggu itu diwajibkan. diwajibkan. Karena memang 2526 itu sekolah semua wajib. Gitu Nah, kan? ketika ini akan diwajibkan, kemudian terjadi perubahan peta Perubahan. politik dan kemudian Nih, ternyata Kang Deden, alhamdulillah, Alhamdulillah. ternyata saya Kita tidak perlu aku menggunakan izin jump in kurikulumnya ya itu Pak karena Irwan. Izin jump in di sini ya. Inilah enggak, menarik. silakan. Sebetulnya inilah menariknya bagaimana seorang kepala sekolah sebenarnya memainkan powernya dalam menghadapi si kebijakan itu sendiri gitu. Karena sebetulnya positioning kepala sekolah itu akan menjadi kuat karena namanya apa? KWSP kan. betul. Namanya kan udah bukan lagi buku satu. Kalau zaman dulu kita bilangnya buku satu Betul. ya. Kalau Kos-kos, sekarang sekarang kos. kan kos-kos gitu ya, kos Iya. gitu. Jadi kurikulum operasional sekolah gitu kan. Sekolah. Itu punya siapa? Punya sekolah gitu. Jadi makanya Betul. ibaratnya kalaupun nanti akan ada penuntutan apalagi untuk sekolah swasta. Jadi kalau yang hadir hari ini dari sekolah swasta ini bisa diambil jadi jangan terlalu khawatir dengan misalnya tekanan-tekanan yang kemudian dirasa menyulitkan. Terkecuali kalau memang kita operasionalisasinya misalnya 100% dibiayai oleh negara seperti misalnya Dokter Irma. Kalau Dokter Irma kan akan sangat berhati-hati. Kenapa? Karena ketika kepala sekolahnya, gurunya gitu, bahkan mungkin para carakanya juga memang ASN misalnya gitu ya, Dokter Irma, kita kan nggak bisa bilang Betul. bahwa kita nggak ikut kebijakan, oh nggak bisa gitu, karena pembiayaannya itu mostly, bahkan hampir 100% memang dari pemerintah. Untuk sekolah swasta sebenarnya, para kepala sekolah itu punya loh, sebagai seorang manajernya ya, administrator malah, kalau cuma manajer kan gitu katanya Dokter Irma ya, kalau manajer kan kita cuma sekedar memanage saja perintah dari atas, tapi kalau sebagai seorang administrator, kita yang membijaki kebijakan. Karena secara kebijakan memang itu sebaiknya sih diikuti kurikulumnya. Tapi tadi ketika akhirnya seorang kepala sekolah memainkan peranannya untuk akhirnya learn and see. Saya suka nih kalimatnya tadi, learn and see. Yuk kita belajar dulu kemudian melihat mana yang kira-kira memang bisa kita adopsi, mana yang bisa kita adaptasi, mana yang kita on hold gitu. Dan itu keren sih. Dan secara kebijakan juga kita punya apa ya? Backup penguat gitu, Pak, Bu. Mohon maaf, kan ini memang kurikulum operasional saya gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya tidak bisa menyenangkan seluruh pihak. Tapi ya saya sih percaya ada bagian-bagian tertentu yang mungkin dari sekolah swasta juga nanti ketika pengawasnya datang gitu kan kita tahu ya bagaimana cara mempertanggungjawabkan program yang ada di lapangan. Karena sebetulnya secara similarity check mungkin ya, kalau ngomongin kayak Turnitin, ya sebetulnya mungkin hampir malah 100% sudah merdeka kan gitu dengan template yang berbeda kan gitu ya, template-nya saja yang berbeda. Udah segitu aja sih, motongnya keren soalnya. Enggak Pak Irwan? Siap, terima kasih. Ini buat 100 partisipan, alhamdulillah bisa sampai 100 yang dengerin kita nih, Saya alhamdulillah curiga, perdana. sebentar Pak, saya curiga saya lupa belum ngegedein. Jadi ini kayaknya banyak yang mental. Jadi mentok di 100, saya minta maaf ya. Nanti buat yang Masya belum Allah. saya nambahin dulu deh jadi 500 mudah-mudahan karena ini banyak yang japri, saya nggak bisa masuk, saya Oh lupa. iya. Kayaknya kami Aja. yang lupa, belum kami extend ininya jumlahnya. Maaf. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Kang Deden dan Ibu Dokter Irma. Buat yang ada di dalam ruangan Zoom, kalau mau chat langsung, mau nanya, boleh. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab, mungkin di akhir, 10 menit terakhir. Ini kita masih punya kurang lebih 40 menit, jadi 10 menit terakhir untuk tanya jawab. Kita masih punya setengah jam untuk kemudian sesi yang kedua dan ketiga. Nah, tadi kita ngobrolin masalah kurikulum ya. Jadi bahwa kemudian sebetulnya apapun kurikulumnya, kemudian otoritinya untuk kemudian bagaimana meningkatkan kualitas itu justru ada di tangan kepala sekolah gitu ya. Tadi Bu Dokter Irma menjelaskan pada bagaimanapun kurikulumnya ujungnya itu kita ingin delivery a good quality of education gitu. Itu yang tadi disampaikan oleh Bu Dokter Irma. Kalau tadi Kang Deden, um,
oke, ini ada set nih, kemudian saya juga punya kurikulum, tapi kemudian bagaimana ini bisa merge dan akhirnya kemudian itu bisa berjalan gitu. Jadi eh, poinnya di sini adalah tidak perlu khawatir, tidak perlu kemudian merasa gagap atau kemudian merasa cemas ketika sesuatu yang baru itu akan hadir. Karena apapun dan bagaimanapun ujung-ujungnya itu nanti sekolah yang operate. Jadi di operatornya itu sebetulnya sekolah dan kepala sekolah sebagai orkestrator gitu. Nah, ini yang kemudian mudah-mudahan bisa diambil apa sebuah benang merah oleh para guru dan wakil kepala sekolah, barangkali di sini ada yang hadir, kepala sekolah juga ada yang hadir. Di sesi kedua kita akan ngomong tentu kurikulum nggak akan bisa jalan tanpa operatornya tadi. Ada guru-guru, ada wakil kepala, ada kepala. Tentunya manage guru ini bukan hal yang mudah ya, apalagi dengan beragam latar belakang, kemudian ada keinginan begini begitu, kemudian kita juga perlu memikirkan bagaimana peningkatan kompetensinya gitu, peningkatan kualitasnya, karena a good quality of education itu tidak akan hadir tanpa a good quality teachers gitu. Nah, siapa dulu nih, Kang Deden atau Bu Irma yang mau cerita gimana sih di SD Al Irsyad, di SD Cipto 16, kalau sekolah dasar negeri udah jelas PKB-nya kalau dari pemerintah mungkin ada pelatihan ini, ada pelatihan itu ikut. Tapi di luar itu, apakah memang um, sebagai seorang kepala sekolah, uh, Bu Dr. Irma dan Kang Deden punya tips, punya uh, apa istilahnya sesuatu yang kemudian bisa meningkatkan motivasi, meningkatkan kompetensi, meningkatkan minat belajar para guru sehingga akhirnya Bu Dr. Irma dan Kang Deden bisa memastikan bahwa yang sekolah berikan adalah a good quality of education. Siapa dulu nih? Bu Dr. Irma dulu barangkali. Silakan. Enggak, Nuhun. Iya, eh untuk dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran gitu, banyak cara yang pasti banyak ya, apa kan kita tempuh. Salah satunya melalui upaya peningkatan kompetensi guru tentunya ya. Kita di sekolah kan punya raport pendidikan ya. Sekarang itu namanya raport pendidikan. Kalau dulu namanya raport mutu. Kalau dulu zaman kurikulum 2013 raport mutu itu kan berlandaskan pada 8 standar nasional pendidikan. Kalau sekarang raport mutu itu berdasarkan pada 6 dimensi. Di antaranya ada pencapaian numerasi, literasi, kualitas pembelajaran dan lain-lain. Nah, dari raport pendidikan yang kita peroleh tiap tahun gitu, kita mengidentifikasi, merefleksi dan membenahi. Kita identifikasi ini tiap tahunnya dari hasil pencapaian rapor pendidikan yang didapat oleh sekolah. Kita identifikasi apa kelebihannya dan apa yang terutama kita identifikasi mengenai kekurangannya. Mana poin yang memang menjadi permasalahan, katakanlah yang menjadi akar masalah di setiap satuan pendidikan. Dari situ kita refleksi apa ya yang menjadi penyebab dari permasalahan tersebut. Kemudian kita benahi itu kita mencari cara bagaimana kita menyelesaikan ataupun menghilangkan permasalahan tersebut. Nah, itu kan menjadi PR kita dalam eh, rencana program-program kegiatan sekolah di 1 tahun mendatang. Artinya, raport pendidikan hasil 2024 kita identifikasi, refleksi, dan benahi, kita jadikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan ataupun program sekolah selama 1 tahun ke depan. Artinya untuk kegiatan-kegiatan di 2025. Dari situ kita lihat kan, mana memang komponen sekolah yang memang perlu kita benahi. Nah, kemudian dari situ upaya-upaya kita lakukan, terutama pada kualitas pembelajaran yang salah satunya bisa kita laksanakan peningkatan kompetensi guru. Peningkatan kompetensi guru itu banyak sekali caranya, gitu kan. Mulai kita memfasilitasi guru-guru melakukan seperti pelatihan, workshop, dan lain-lain. Pelatihan-pelatihannya selain dilaksanakan, kita fasilitasi kegiatan pelatihan-pelatihan di sekolah, kita juga fasilitasi guru-guru untuk melakukan peningkatan kompetensi di luar sekolah. Artinya ada yang dilakukan di dinas pendidikan ataupun pihak lainnya. Kita selalu ikut sertakan dan kita juga beri kesempatan kepada guru untuk melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri. Bagi kalau kemarin-kemarin kita diwajibkan kan tuh melakukan pengisian PMM. Kemarin istilahnya PMM, sekarang istilahnya ruang ruang GTK. Ini sedikit membingungkan kan. Ini banyak sekali labelnya ya.
Nah, di PMPM itu sebetulnya alhamdulillah ya, positif sekali. Di situ kita banyak bahan-bahan pembelajaran untuk guru untuk peningkatan kompetensi-kompetensinya. Mungkin kekurangannya karena mungkin itu dilaksanakan secara daring, kadang eh, Bapak Ibu guru sedikit apa ya, ada yang serius menyimak, ada juga yang sedikit tidak serius menyimaknya. Saya harap apapun itu gitu kan, apapun itu yang dilakukan guru, apakah itu pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan secara mandiri ataupun daring, pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh sekolah maupun di luar sekolah, ya mereka ikuti itu untuk meningkatkan kompetensinya sebagai pendidik, dan mereka ikuti untuk meningkatkan kualitas-kualitas pembelajaran, bagaimana memfasilitasi pembelajaran yang kreatif, yang inovatif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Saya masih mute. Saya mau tanya begini, kalau di Kang Deden saya agak tahu ini, karena mungkin sekolahnya baru sehingga uh, usianya tidak terlalu jauh gitu ya. Semua guru-gurunya mungkin latar belakang usianya agak agak sama gitu. Nah, kalau di sekolah negeri yang saya tahu itu kan biasanya ada yang sudah usianya senior gitu, ada yang masih junior gitu. Nah, ini uh, gimana nih Bu Irma? Karena ini cukup jadi problem nih di beberapa sekolah antara antara guru-guru yang memang um, saya selalu bilang seperti ini. Um, Menjadi seorang guru itu adalah pekerjaan yang sangat monoton. 10, 20, 30 tahun itu terus gitu ya. Kita ngajar di ruang Betul. kelas gitu seperti itu. Tapi kemudian bagaimana kita mengisi diri kita sendiri untuk memastikan bahwa pekerjaan monoton ini maknanya sangat besar gitu. Tidak akan lahir seorang bupati, gubernur, presiden tanpa melalui proses pendidikan, tanpa melalui campur tangan seorang guru gitu. Jadi maknanya itu perlu diwarnai dulu. Nah, sementara kan mungkin tidak semua orang bisa melihat seperti itu gitu, sehingga ada yang merasa stuck, dia sudah di level cukup senior, tapi kemudian merasa aktualisasi dirinya terhambat. Sementara ada junior nih yang kemudian mereka wah cepet gitu ya. Apalagi mereka adalah generasi tahun 2000-an yang saat ini sudah bekerja gitu, lahir tahun 2000, saat ini sudah mulai bekerja, dan mereka lebih adaptif dengan semua perubahan yang terjadi gitu. Nah, kalau di Kang Deden mungkin agak homogen. Nah, kalau di SD 16 di Dr. Sipto gimana nih Bu Irma kondisinya? Nah, kita untuk memfasilitasi itu kita optimalisasikan kombel yang ada. Nah, dari lewat kombel Itu ini, maksudnya. Jadi alhamdulillah. kombelnya itu gimana tuh Bu? Nah, kombelnya alhamdulillah kita memiliki program-program rutin maupun non rutin gitu kan dari kombel. Dan di kombel itu diupayakan semua guru terlibat, dan itu dan saya upayakan setiap guru itu memberikan apa ya, berkolaborasi, berbagi dan berkaya lewat kombel itu. Saya pacu, insya Allah mungkin ya, saya sebagai kepala satuan pendidikan, saya memacu orang-orang yang memang berpotensi lebih gitu kan dalam segi profesionalismenya, bagaimana mereka bisa berbagi, bisa membangun motivasi rekan-rekan yang lainnya. Yang notabene katakanlah mungkin tidak dipungkiri ya, beberapa PTK yang usianya sudah tidak apa ya, usianya tidak lagi muda katakanlah ya, semangatnya memang mungkin tidak lebih tinggi dari mereka-mereka yang usianya produktif gitu kan. Tapi lewat kombel ini, insya Allah gitu kan, mereka membangun, guru-guru akan selalu serta membangun komunikasi yang humanis, membangun kebersamaan lewat kombel itu. Bagaimana meningkatkan motivasi rekan-rekannya, bagaimana meningkatkan komitmen rekan-rekannya, bagaimana berbagi, dan bagaimana membangun kepedulian antar semua guru. Itu sih yang saya. Jadi di kombel itu tidak semata-mata untuk peningkatan kompetensi aja, tapi di kombel, lewat kombel itu bagaimana guru-guru saling care gitu kan, saling berbagi, saling berkolaborasi. Oke, terima kasih Bu Dr. Irma. Masih mengenai kombel sih sebetulnya, karena kami di IC juga apa
mencoba untuk mengatakan bahwa kita ingin membantu banyak guru melalui pelatihan. Beberapa minggu yang lalu kita bikin pelatihan gratis untuk guru mengenai komunikasi kepemimpinan dan literasi media. Mudah-mudahan bulan depan agak padat jadwalnya, kemudian akan kita bertemu bulan puasa. Nggak tahu apakah bulan puasa kita bisa bikin training lagi offline gitu, gratis lagi buat guru-guru. Mungkin nanti kita bisa lakukan itu. Tapi poinnya adalah em, kita semua perlu terus untuk memperkuat kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Nah, yang saya tahu itu banyak diwadahi kalau di sekolah-sekolah berlabel SPK gitu ya, berlabel international school. Tapi kemudian yang juga saya tahu jam kerjanya itu udah habis gitu. Mereka datang jam 7, kadang pulang jam 5, jam 6, jam 7 malam gitu. Ini luar biasa sekali. Dan saya nanti kesejahteraan kita ngomong di belakang, nah, karena pasti itu akan apa Berimbang. berbanding lurus dengan kesejahteraan gitu. Jadi yang juga saya tahu biasanya kalau di SPK ini masuknya pagi banget, pulangnya sore banget, sehingga untuk kombelnya agak sulit waktunya karena sudah habis gitu untuk mempersiapkan untuk pelaksanaan, kemudian nanti belum ada kegiatan A B C D, belum nanti ada orang tua begini begitu, belum nanti ngadepin dan seterusnya dan lain-lain, jadi waktunya itu udah pack banget gitu. Nah, gimana Kang Deden Kang Deden sendiri untuk memastikan bahwa a good quality education comes from a good quality teachers? Iya. Jadi memang mungkin ini lebih ke approach sekolah dulu secara umum ya, tidak hanya di SD saja. Itu memang ada tujuan yang dimana kualitas guru tuh harus sebagus mungkin, dengan dimana guru itu harus benar-benar belajar, karena kalau nggak belajar em, apa namanya, berbagai tantangan muncul, terutama tantangan spesifiknya itu adalah hasil exam. Kalau di checkpoint Cambridge ya, di checkpoint itu sudah terlihat gitu ya, bagaimana persaingan kita sebagai international school yang dibandingkan dengan rata-rata internasional dan sebagainya, itu langsung kerasa banget. Nah, itu aja gitu ya. Nah, tantangan itu muncul kemudian jadi semacam sebuah support system dari sekolah berupa mengadakan training unit. Training unit yang memang membantu pelaksanaan proses pengembangan guru ini. Walaupun di bagian sayanya ada gitu ya. Di mana training unit itu kita semua, bukannya training unit saja, kita tuh diminta untuk memastikan tiap tahun rata-rata guru itu mengikuti training 20 jam setahunnya gitu ya. Itu kalau nggak tercapai berarti kepala sekolahnya dianggap tidak mendorong pengembangan guru gitu ya. Nah, dari sana akan ada muncul apa namanya, training untuk guru secara internal, di mana disiapkan oleh training unit tersebut. Juga kita ikut serta dalam beberapa training yang disediakan di luar, khususnya dari Cambridge gitu ya. Tetapi saya pikir yang keseharian yang lebih penting tadi yang Kang Irwan tadi sebutkan, bahwa di mana kita ada sesi-sesi, ya kita sebutnya meeting sebenarnya ya. Ada meeting di mana selain meeting itu meeting saya pimpinan bersama kepala sekolah, sama wakil kepala sekolah dan juga kepala departemen. Kemudian juga ada meeting guru. Di sana ada kita memang meeting departemen, yang mungkin kalau di negeri itu setara dengan KKG ya Bu ya, ke KKG dan segala macamnya. Ini yang kemudian menjadi sebenarnya bagi saya apa ya, tombak utama untuk memastikan guru itu ada diskusi, membicarakan apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dikembangkan lagi gitu. Dan itu memang secara jadwal kita sengajakan adakan, Kang Irwan gitu ya. Jadi kalau misalkan rapat sore hari, terserah jamnya, itu nggak bakalan terjadi. Itu sudah, ya kan tadi itu ya, ada orang tua, ada ini segala macamnya. Kita masukkan jadwal rapat ini, departemen meeting kita sebutnya, itu di jam pelajaran, sehingga karena guru kita adalah guru subjek, kita memastikan ada waktu khusus gitu ya. Di 1 jam dua, jadi 60 menit gitu. Di mana di sana itu pembahasannya itu program-program sekolah, apa pengembangannya, guru bahasa Inggris, guru berkumpul dengan guru bahasa Inggris, matematika, hampir semua mata pelajaran berkumpul untuk membahas itu gitu ya. Jadi diskusi-diskusi yang weekly ini dilaksanakan secara konten, di drive dari kita, dari saya bersama pimpinan, sudah disiapkan agendanya, kemudian targetnya apa dibahas. Di saat yang sama saya memastikan noten rapatnya harus terkumpul tiap minggunya, dan harus baca satu-satu, saya laporkan juga ke school director saya gitu ya. Nah, tetapi yang kemudian menjadi trigger bagi kita
di sekolah itu adalah ada diskusi yang memang satu semester sekali bertemu dengan school director yang membahas itu result analysis itu yang apa mungkin Kang Iran sama Tarita pernah mengalaminya ya di sekolah-sekolah kayak gini. Itu ditanya sama school director, ini hasilnya rata-ratanya kenapa? Bagaimana prosesnya? Kalau bagi anak yang kurang apa yang sudah dilakukan, kemudian selanjutnya apa yang akan dicapai, itu menjadi trigger buat kita untuk benar-benar berdiskusi gitu. Apalagi harus dikembangkan agar guru-guru itu bisa mencapai itu gitu ya. Jadi misalkan kita laksanakan setiap di semester itu baru dilaksanakan 2 minggu yang lalu. Jadi masih hangat di ingatan saya ketika saya ditanya, ini kenapa rata-rata pelajaran ini segini? Coba terangkan prosesnya apa saja gitu ya. Kemudian emang yakin itu apa teaching approach-nya udah betul, gurunya udah bener atau enggak gitu ya. Dan segala macamnya akhirnya kita bawa oleh diskusi ini dari ini kemudian ke rapat kita dulu, pimpinan dulu. Saya bersama kepala departemen dan kalau diskusi oke kita intisarikan karena kalau guru menerima semuanya kayaknya mereka juga kaget ya besar-besar buat kita aja gitu ya. Kemudian kita sebarkan, nih pelajaran ini, pelajaran ini kurang ininya, udah bagus ininya, tolong diskusikan. Apa yang harus dikembangkan? Dari diskusi semacam inilah mungkin muncul apa ya, inisiatif, keinginan untuk belajar, diskusi. Di saat yang sama kita dorong kewajiban tadi, di saat sama yang memicu ini. Karena kayaknya kalau diwajibin, ayo 20 jam setahun gitu ya, kayaknya mencari-cari apa online training kayak gitu sudah bisa dilakukan gitu ya. Hanya saja dengan diskusi semacam ini, kayak kemarin baru diskusikan, itu harus membahas. Contohnya saya kebetulan double job, Kang, Teh. Menjadi kepala departemen, Masya Allah ini rada-rada sedikit soleh. Eh, Kepala departemen agama, Quran dan Arabic language. Padahal saya dari mana-mana gitu. Tapi karena kebetulan lagi ada kekosongan, jadi otomatis saya yang harus turun gitu ya. Jadi dibahas tentang masalah bahwa ada anak-anak yang kalau sisanya lagi 5 anak yang belum bisa baca Quran, terus harus diapain? Karena nggak boleh lolos dari SD di primary kalau belum bisa baca Quran gitu kan. Profilnya disebutin gimana masalahnya apa, kira-kira psikologis kah atau enggak apa kekurangan anak. Itu yang saya sebagai kepala departemen, aduh pusing juga ya harusnya mikirin. Tapi itu jadi sayanya ikut belajar gitu ya. Oh bagaimana cara ngajarin tilawati atau ikro yang lebih baik di mana waktunya nggak bisa ditambah. Waktunya nggak bisa ditambah, tapi efektivitas ngajarnya harus ditingkatkan. Nah itu yang akan didiskusikan besok kebetulan rapat apa itunya besok ya. Itu yang akan saya diskusikan dengan guru-guru. Jadi itu yang mendorong kita untuk ayo harus kumaha deui ieu teh nya gitu karena memang apa ya. Jadi itu yang membuat kita inisiatif atau enggak berpikir keras untuk mengembangkan diri gitu. Alhamdulillah. Tadi kalau ditanya sama Kang Deden, pernah ngalamin, nggak, saya ngalamin yang jadi yang nanyanya, Kang. Karena saya dulu, Kayaknya lebih enak yang najanya ya. enggak. Karena kenapa? Kenapa head of center, kenapa director school perlu bertanya itu? Karena dia yang melihat scoreboardnya di Cambridge, di CIE. Dia yang Iya. gitu ya. Jadi kami yang melihat peta bagaimana kemudian posisi sekolah kami gitu ya dibandingkan dengan sekolah yang lain itu keberadaannya ada di mana dan mungkin di sekolah gini. Sebetulnya kan dulu waktu kurikulum Merdeka itu dibikin dashboard juga seperti itu, niatnya kan seperti itu. Makanya kenapa ada assessment gitu ya, kenapa kemudian ada rapot sekolah itu sebetulnya memang ingin seperti itu sih. Sehingga kemudian para pimpinan, nah bedanya kalau di sekolah Cambridge itu kan prinsipal ini masih punya head lagi di atasnya gitu ya. Para prinsipal ini dia dibantu oleh tadi disebutnya head of department atau kita biasanya singkatnya HODs gitu ya. Jadi Betul. HODs itu nanti yang bantu prinsipal, tapi prinsipal ini juga yang nanti yang perlu mempertanggungjawabkan kepada center director. Kenapa? Karena center director itu nanti yang ibaratnya kita yang ceng-cengan nih kalau lagi ketemuan. Lagi ketemuan dengan center director yang lain gitu ya. Posisinya di mana, kesulitannya di mana sih? Kami perlu menggali dari bawah justru untuk apa? Kami bawa lagi nantinya kepada manajemen Cambridge itu sendiri supaya mereka nanti punya jalan keluar. Sebenarnya bukan semuanya harus dikerjakan dari di bawah ya. Kalau ternyata memang dialaminya oleh seluruh center. Ini sih sebetulnya key point-nya ya. Kalau ternyata hampir seluruh center mengalami hal yang sama, artinya itu kan problemnya bukan hanya di one particular school, bukan di satu sekolah saja, tapi di hampir semua. Sehingga yang perlu diubah adalah kebijakannya. Kembali kepada evidence base. Jadi betul kalau misalnya tadi Kang Deden bilang besok nih baru mau kita cek ulang, kita akan bahas. Sekiranya mudah-mudahan bisa menjawab juga ini pertanyaan dari Bu Fitri gitu ya. Selain tadi lesson and learn, kalau semuanya bisa berdasarkan riset, kalau semuanya itu berdasarkan bukti maksudnya ya, di lapangan itu ada apa sih? Bagaimana sih sebetulnya cara kita mengadaptasi gitu ya?
itu mungkin akan lebih smooth yang namanya ada risk cost analysis kan gitu ya. Kita ada yang namanya forecasting di dunia manajemen pendidikan itu kan dikenal gitu ya. Bagaimana manajemen strategik itu perlu kita ambil berdasarkan bukti yang ada di lapangan, bukan hanya resepnya udah diturunin, selaku kurikulum itu resepnya udah ada gitu ya, frameworknya sudah ada, silabusnya sudah ada, CP-nya bahkan kalau tadi Bu Dr. Irma bilang ini kok aneh ya, kita dibagi per fase, tapi ternyata uji cobanya kayak dulu kurikulumnya KTSP gitu ya. Jadi yang pakai 14, 25, 36. Kenapa nggak per fase sih? Kalau memang kita ngomonginnya mau per fase itu kenapa? Karena hanya menuruti, mohon maaf ini dibocor nggak apa-apa lah, saya mah bukan AS. Karena apa? Karena kita mengikuti apa yang pernah terjadi. Kan selalu kayak gitu ya. Dulu juga kayak gitu. Jadi sekarang juga kayak begini. Padahal secara kurikulum kan sudah berbeda. Ketika kita bilang bicaranya fase, mestinya memang betul tadi kata Bu Dr. Irma. Kalau orang advent pasti jadi gemes di situnya ya. Kalau kita dibaginya per fase, kenapa uji cobanya nggak per fase? Misalnya berarti fase A kalau di SD gitu kan. Kemudian nanti kalau di SMP berarti ada fase D ya. Di situ ada fase D dan kemudian SMA baru ada E dan F pembagiannya gitu. Jadi uji cobanya seperti itu. Tapi ya kembali lagi kalau hanya berdasarkan kebiasaan dan adat, sesuatu yang baru itu akhirnya tidak dijalankan secara baru karena apa? Masih pakai aroma-aroma lama terus gitu ya. Jadi sehingga kemudian rasanya kok kayak tidak ada perubahan dari sesuatu yang tadinya ingin memperbaiki sesuatu yang lama. Kayaknya sih Ya. itu perlu kita pikirkan sebagai pimpinan pendidikan ya. Eh, Diapain? Ya, contoh evidence base mungkin Teh Rita yang sempat dilakukan di sekolah itu ya kan kebetulan berarti the head of department yang lain itu sudah melakukan di humanities. Contohnya dia misalkan ada pelajaran bahasa Sunda gitu kan. Jadi kita tetap ada bahasa Sunda nih ya dengan Harus ada. harus tantangan itu pasti pertanyaannya adalah sejauh mana kemampuan bahasa Sunda yang memang anak terus belajar 5 bahasa, kemudian tidak semua dari orang Sunda gitu ya. Kemudian school director itu minta, coba videonya dong, liatin mana yang high, middle, and developing gitu. Dianalisis itu dari evidence based tadi. Nah sekarang apa nembaknya ke saya, Deden yang baca Quran video juga dong lagi-lagi tes itu. Saya bilang baik Pak, saya bilang. Jadi evidence ini yang kemudian apa ya membahas dan saya takut ya selalu menakutkan momen itu, tetapi banyak manfaat karena ternyata kayak dibantuin nih kayak gini walaupun bukan nggak begitu akhirnya dapat sari-sarinya gitu, oh sari-sarinya ini masalahnya ini, bahkan kadang-kadang dikasih juga apa ya strateginya langsung. Jadi sebenarnya evidence based ini membantu kita evaluasi lebih dalam sehingga kayaknya perasaan kalau riset analisis kapan sih bisa dianggap sebagai bagus ya kayaknya nggak bakalan ada karena kata tadi ya selalu akan ditantang mana kurangnya. Nah, ya itu dan kita akan menjadi bertumbuh. Sebetulnya kan itu ya, kita kan diminta untuk terus bertumbuh, nggak hanya berkembang. Kalau berkembang saya dengan Pak Irwan tuh ya, ke pinggir maksudnya gitu. Tapi kan kita maunya bertumbuh terus gitu kan. Bagaimana akhirnya bisa jadi sesuai dengan apa yang kita harapkan minimalnya yang sekolah punya target capaian. Kan sekolah punya target capaian, sekolah punya profil lulusan kan itu. Itu yang mau kita capai. Di akhir fase itu mau sampai mana, di akhir levelnya itu mau sampai mana kita yang punya kendali. Nah, ini sih titipan barangkali ya. Ini baru obrolan pertama. Ini seru banget sih ya sebetulnya obrolannya ya. Baru pertemuan pertama, tapi kemudian ini jadi mudah-mudahan jadi pemantik para pimpinan. Pimpinan itu kan bukan hanya kepalanya ya, tadi HODs, waka gitu kan ya, entah itu wakakur, wakasis, meskipun memang di SD secara struktural mestinya nggak ada kan gitu ya, tapi kan kita punya asisten ahli lah ya, kita punya Tim timnya. ahli, tim ahli. Ya, tim ahli untuk kemudian membantu memikirkan ini sebetulnya mau dibawa kemana, tapi berdasarkan bukti yang kita miliki. Jadi bukan hanya adat kebiasaan tadi gitu, tapi si adat ini mau jangan sampai jadi adat-adatan kan gitu ya. Adat ini mau dibawa kemana ke depannya, bikin perubahan apa. Kalau pakai ilmu manajemen sederhana itu kan ada SSC ya, 3 ya. Stop, start, continue. Apa yang perlu kita hentikan karena ternyata tidak membuat kita maju ke depan gitu ya, malah jadi kayaknya muter-muter capek. Kemudian start gitu kan, stop start. Apa yang belum pernah kita lakukan? Kalau tadi kata Mr. Deden nih, kata si center directornya, udah pernah nyobain ini belum? Cobain dong, itu kan start ya. Apa yang bisa kita start gitu berarti karena belum pernah. Terus kemudian nggak mungkin jelek terus-terusan dong. Dalam jangka waktu berapa bulan itu pasti ada hal baik yang kita pernah lakukan. Nah, apa yang bisa kita continue? SSC kan sekarang udah nggak ada lesannya, jadi aman nyebutin SSC. Jadi start stop continue-nya secara sederhana ketika kita mau melakukan tadi forecasting sama risk cost analysis, kayaknya perlu nih setiap sekolah itu punya bukti atau evidence base-nya. Gitu kayaknya Pak Irwan ya. Mudah-mudahan bisa jawab itu pertanyaannya Bu Fitri yang ada di kolom chat.
Ya, mudah-mudahan terjawab Bu Fitri. Tapi kalau nggak nanti mungkin Kang Deden bisa tambahkan secara spesifik kira-kira cara atau strategi lain untuk tetap bisa fokus gitu ya. Bagaimana kemudian tetap bisa fokus sama karena Kang Deden adalah sekolah Cambridge bisa fokus dengan Cambridge-nya apa. Tapi tadi sudah dijelaskan sebetulnya bahwa evidence based. Jadi kita tuh harus punya bukti yang clear sehingga ketika kita mengambil satu kebijakan di level sekolah itu kebijakannya bukan bukan ecek, bukan sahur, bukan da ieu mah sahur pimpinan kedah kieu gitu kan, bukan begitu gitu ya kalau bahasa Sundanya mah gitu. Tapi memang karena ada bukti dan data. Ini sudah 17.15. Saya masih ada beberapa sudah masih ada beberapa yang ingin saya tanya terkait pengawas, terkait apa guru, orang tua. Tapi kita perlu juga nanti berdiskusi dengan teman-teman. Mangga kalau mau ada yang bertanya nanti boleh mungkin pinnya 5 menit lagi boleh dibuka biar teman-teman kalau mau raise hand juga boleh. Jadi nanti silahkan apa resen ya ada pertanyaan juga dari Bu Riani. Tapi sebelum ke pertanyaan Bu Riani, di bahasan ketiga ini akan ngobrolin mengenai masalah apa siswa. Dari dulu kita selalu apa mulai dari CBSA ya cara belajar siswa aktif gitu kemudian pindah lagi kurikulum itu kan selalu ngomongin lah bahwa siswa itu menjadi sumber dari semua proses yang terjadi gitu ya. Eh, tapi saya sampai saat ini merasa belum belum puas gitu dengan kondisi pendidikan yang menjadikan siswa sebagai belum sebagai subjek pendidikan gitu. Kita itu masih sedang menyiapkan sumber daya manusia (SDM) hanya pada level itu gitu. Kita tidak sedang menyiapkan satu generasi untuk bisa menjadi generasi yang berpikir, untuk menjadi generasi yang unggul, untuk menjadi generasi yang kritis. Tapi kita masih sedang menyiapkan satu generasi yang siap di lingkungan kerja gitu. Jadi ya sudahlah kamu kerjakan ini selesai, kamu bisa ini selesai. Tapi bagaimana kemudian kita melahirkan satu generasi yang lebih kritis, satu generasi yang lebih bisa berpikir apa apa sih ini, kenapa sih ini gitu, kenapa ini bisa terjadi itu belum terjadi gitu. Saya tidak melihat itu gitu di proses pendidikan kita yang sudah cukup lama. Nah, kira-kira gimana nih Bu Dokter Irma dan Kang Deden? Bahwa kemudian betul sekarang sudah mengatakan bahwa siswa adalah subjek dari proses pendidikan yang terjadi. Tetapi kita belum melahirkan siswa yang mampu untuk berpikir lebih kritis. Kita belum menghasilkan satu generasi yang kemudian menjadi generasi-generasi pemikir yang tidak hanya siap bekerja, tapi siap menghadapi tantangan zaman ke depan. Nah, kira-kira gimana nih? Siapa dulu? Kang Deden dulu, biar nanti terakhir Bu Dokter Irma. Mangga Kang Deden. Oke, siap. Em, Mengenai membangun kemampuan siswa ini sebenarnya saya selalu ingin mengatakan seperti ini ya. Ketika kita menerapkan kurikulum Cambridge, itu mau tidak mau sebuah sekolah itu exam oriented sebenarnya. Hanya saja yang menarik, exam ini kemudian tidak bisa mudah disiapkan hanya dalam waktu 1 semester ataupun bahkan 1 tahun gitu. Jadi ketika awal-awal menerapkan Cambridge Curriculum, kemudian mau exam kita nyoba ngebut ya 1 tahun kelas 6 aja itu nggak kecapai gitu ya. Jadi exam oriented ini yang mendorong kita ternyata kalau saya dulu ngajar English itu kalau tidak terbiasa membaca kritis dan menulis kreatif itu tidak bisa. Tes itu dilaksanakan. Kemudian matematik kalau tidak bisa berpikir logis itu tidak bisa diselesaikan. Nilainya tidak akan dicapai. Dan juga sains itu bagaimana kemampuan inquiry anak itu bisa tercapai. Sehingga dari exam oriented ini kemudian jawabannya bukan drilling, tetapi sebuah pembelajaran kalau bahasa sekarang mungkin deep learning ya, gitu. Jadi saya kemarin baru diskusi dengan HOD Science. Saya bilang bagaimana meningkatkan kemampuan hasil nilai sains itu bukan kemudian banyak menghafal kata kosakata dan segala macamnya. Tetapi sekarang kita mapping jumlah eh, apa namanya scientific learning, jumlah belajar di lab science, jumlah experience learning yang di kelas itu berapa jumlahnya. Walaupun mungkin jumlah belum tentu kualitas, tetapi minimal jumlah diukur dulu gitu kan. Matematik, kalau swasta biasanya agak terkenal dengan ini ya
problem solving aja, tapi rabannya jelek gitu ya. Kita malah sekarang ada mental calculation yang sampai by the end of kelas 3, which is kebetulan anak saya kelas 3 itu harus hafal perkalian pembagian sampai minimal berapa. Dicek lagi gitu problem solusinya, dan English malah masih menantang. Nah, tadi tahu banget ini. English selalu menantang karena kebetulan kita mengambilnya English as first language, di mana materinya itu sama dengan di Inggris dan negara English speaking country lainnya, di mana kalau disimpulkan, anak tuh harus terbiasa membaca novel dan menulis sebuah cerpen. Kalau tidak dibiasakan dari kelas bawah, itu nggak bisa, gitu ya. Jadi itu yang apa ya? Yang mungkin kalau Menteri Pendidikan sekarang akan membangun sebuah ujian nasional kembali, berharap ujian nasional sih bisa mendrive deep learning itu gitu, yang kemudian kita itu ah nggak bisa kita hanya mengirimkan anak ke let's say lembaga kursus untuk mengetahui, kayaknya nggak bisa. Jadi akhirnya kita harus memastikan itu terjadi sehingga capaian target yang tinggi ini bisa tercapai secara angka, tetapi secara pelaksanaan it's about deep learning tadi gitu ya. Nah, itu dari segi konten skill gitu, konten competence anaknya. Di saat yang sama di sekolah kami itu menerapkan collaborative learning ya, dan itu spesifik menggunakan satu pendekatan, yakni apa siapa namanya itu lupa, kalau tiba-tiba lupa ya, Kagan Spencer Kagan, yang kemudian guru-guru itu harus dilatih dan melaksanakannya pendekatan diri semua sehingga anak belajar untuk yang apa 4C, yang itu ya, kolaboratif, komunikatif, macam 21st learning, sehingga dan konten kemampuan sih, kami meyakini bahwa we are on the right track untuk membangun kemampuan anak yang kemudian kalau kita bahas ya, kebetulan visi kita adalah Khalifah Fir'aun, pemimpin di muka bumi. Jadi pemimpin itu leading bukan berarti becoming apa namanya pekerja, tetapi justru menciptakan, membuat dan leading seperti itu. Jadi dua kombinasi ini yang rasanya active learning itu benar-benar muncul dalam pembelajaran anak, gitu Kang. Nuhun, Kang Deden. Ya, agak garuk-garuk ternyata apa deviasinya cukup jauh ya, bahwa kemudian tapi nantilah saya ngomong deviasinya setelah Bu Dokter Irma dulu lah. Bu Ya. Dokter Irma, silakan Bu, kira-kira bagaimana kita ingin bahwa siswa ini more than just a subject of the learning itself gitu, but they are aware that, bahwa kemudian mereka sadar mereka itu adalah pelaku utama yang kemudian akan menjadi generasi yang mungkin menjadi apapun nantinya di depan. Silakan Bu Dr. Irma. Iya, pada implementasi kurikulum nasional saat ini gitu kan, kami di sekolah itu mengupayakan eh, apa ya, keseimbangan ataupun kesinambungan antara pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler yang ada. Jadi pembelajaran kokurikuler ini pada saat ini menjadi penengah gitu, menjadi penengah ataupun penyambung ya, penyambung antara pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kalau saya menganalisis kebutuhan peserta didik sekolah saya gitu, mereka lebih meningkat, lebih tinggi minat dan bakatnya itu pada bidang non akademis. Bukan berarti akademis kita jelek, bukan ya. Cuman memang untuk saat ini belum hoki, belum hoki di persaingan-persaingan akademis yang bergengsi katakanlah ya, ataupun mungkin eh, kemampuan akademisnya itu cukup baik, sangat baik sebetulnya untuk Kota Bandung, untuk level Kota Bandung, cuma memang tidak pada level tertinggi untuk akademisnya. Nah, kebetulan untuk kompetensi non akademisnya, saya rasa kami melihat memang kompetensi non akademis di sekolah kami itu anak-anaknya sangat tinggi gitu. Nah, itu kita fasilitasi bakat minat peserta didik yang ada gitu dengan kita membangun, dengan kita menciptakan ekstrakurikuler, ekstrakurikuler yang beragam untuk apa ya, anak-anak bisa terfasilitasi bakat minat dan itunya tuh apa kompetensinya lewat ekstrakurikuler yang ada. Nah, di samping ekstrakurikuler kita fasilitasi dengan eh, pembelajaran fokus yang memang kan belajar kurikuler itu kan
temanya itu diambil satu kali per semester. Tuhan pembelajaran bisa menghubungkan pembelajaran intrakurikuler dengan ekstrakurikuler lewat kokurikuler yang ada. Itu mungkin. Iya, em, mirip dua, apa ya? Saya agak sulit untuk menganalogikannya. Tapi poinnya adalah pada satu sisi tadi Kang Deden menjelaskan secara singkat bagaimana kurikulum Cambridge itu sangat menyiapkan anak untuk ready for exam, but at the same time mereka menyiapkan anak-anak yang berpikir kritis, bernalar logis gitu ya, kurang lebih begitu. Sehingga karena ujungnya examnya mungkin hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, di pendulum yang lain, karena ujian nasional baru akan dimulai lagi di tahun depan gitu, mungkin saya nggak tahu, karena saya bukan orang pemerintah lagi saat ini. Karena hampir 5 tahun hilang gitu, dan kemudian kemarin ada asesmen nasional yang sampai dengan saat ini berakhir kita tidak pernah tahu asesmen nasional kita itu ada di level mana gitu. Eh, Sehingga eh, secara nasional ya, secara sekolah semua punya asesmen nasional, semua tahu hasilnya, semua tahu hasil anak-anak, tapi bagaimana data itu tidak diungkap menjadi sebuah data yang kemudian menjadi refleksi bagi kita bahwa oh iya, pendidikan kita itu ternyata pada level ini, nilai kita itu ada di sini gitu. Nah, saya tidak pernah tahu kemudian itu kenapa tidak pernah dibuka kepada publik bahwa hasil asesmen nasional itu sebetulnya sudah ada, tapi kemudian eh, sekarang kemudian tiba-tiba berubah menjadi akan ada lagi ujian nasional yang tetap tidak akan mempengaruhi kelulusan, semua anak pasti akan lulus, tapi kemudian tetap akan ada ujian secara nasional gitu. Nah, di satu sisi tadi bagaimana yang tadinya ada ujian kemudian ujian hilang, sehingga sekolah itu perlu, tadi disampaikan Bu Dr. Irma, ada pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang lebih menekankan kepada karakter, kemampuan, keterampilan secara kognitif kita belum bisa lihat. Kalau tadi Bu Dr. Irma mengatakan bahwa secara akademis sudah sangat baik, tapi bagaimana kemudian level di antara satu sekolah dengan sekolah yang lain itu mungkin bisa dilihat di rapor pendidikan, mungkin bisa dilihat dulu juga di asesmen nasional, tapi refleksi kepada kita sebagai guru, kira-kira apa yang perlu kita perbaiki sehingga dashboardnya itu menjadi jelas gitu. Kalau tadi sampaikan Bu Rita ada scoreboardnya, oh kalau ini tuh hasilnya begini dan sesuai dan lain-lain, nah, sehingga itu yang perlu dilakukan. Ini sudah 17.30, tapi ini kalau saya merasa ini semakin menarik obrolannya, tapi saya belum akan menyimpulkan, hanya kurang lebih gambarannya begitu gitu. Jadi bahwa kalau di kurikulum nasional, kurikulum merdeka tadi mulai dari kurikulumnya kemudian guru dan sampai ke dengan anaknya, kurang lebih itu yang terjadi di kurikulum nasional. Di kurikulum Cambridge seperti itu. Mestinya ini masuk ke kesejahteraan pendidikan. Mudah-mudahan teman-teman kesejahteraan pendidik ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak kalau saya ambil 5 menit saja untuk kemudian kita berdiskusi sedikit mengenai kesejahteraan. Kalau ASN jelas, kesejahteraannya jelas dibayar oleh pemerintah, kemudian dengan tunjangan level golongan jabatan dan lain-lain yang itu semua orang bisa tahu gitu, bisa lihat kalau sudah golongan 3A, 3B, 3C dan seterusnya dan lain-lain, kemudian ada tunjangan lain-lain, itu sangat jelas. Sekolah swasta dengan label internasional juga mungkin lebih baik gitu. Tapi yang ingin saya soroti kemudian, karena saya tahu di beberapa negara itu menjadi guru itu adalah profesi yang sangat dihargai dengan sangat luar biasa gitu ya. Bahkan levelnya itu pada level katakanlah pekerjaan nomor 2 atau nomor 3 yang paling diinginkan setelah yang nomor 1 gitu. Tapi kalau di kita kan kadang mohon maaf kalau untuk sekolah swasta gaji gaji sekolah swasta non non SPK gitu itu kadang bahkan di bawah standar yang ada gitu. Nah, kira-kira gimana nih kalau kita ngomongin sedikit mengenai kesejahteraan bagi Kang Deden,
di sekolah gitu dengan beban kerja yang sekian banyak, dengan data yang perlu diambil sekian banyak, dengan administrasi yang sekian banyak. Sudah idealkah atau sebetulnya masih lebih sebetulnya ada ruang-ruang yang memang sebetulnya teman-teman di lapangan juga merasakan ada kekecewaan, ada apa keinginan untuk kemudian dan sukses dan lain-lain. Silakan Kang Deden. Ya, kalau dari segi tantangan memang di sekolah seperti SPK ini saya seperti membayangkan tantangan kerja itu adalah 100% plus target dikuadratkan, Kang. Itu semacam hitungan saya pribadi aja ya, yang guru bahasa mencoba berpikir matematis. Contohnya adalah kalau target kita harus selalu performa 100%, target kenaikan nilai misalkan itu 5% atau performa kita 5% berarti 5 ke pangkat 2, 5 kali 5 berarti target kerja kita adalah 125% sebenarnya gitu ya. Ini datang dari sebuah filosofi di mana bahwa sekolah akan memberikan target yang lebih dari kemampuan supaya keluar dari zona nyaman gitu ya. Dan juga berpikir apa namanya? Berpikir agar bisa menyelesaikan sesuatu dengan tepat dan tercapai tujuannya gitu. Itu yang kemudian selalu menjadi akan tantangan buat orang-orang yang kerja di sekolah SPK semacam ini bahwa tuntutannya banyak banget dan harus dicapai, tapi ada dua hal yang ingin saya sampaikan mengenai kesejahteraan guru. Kalau masalah mungkin salary dan segala macamnya, sejauh ini alhamdulillah yang saya tahu sih relatif oke. Apa namanya sesuai dengan apa ya sejauh ini tidak mungkin asli dibilang kalau kurang mah pasti wae Kangnya kurang apa sih itu tapi kalau saya rasa bahwa ini sebuah tantangan cukup di mana apa fresh graduate itu minimal bisa mendapatkan UMR gitu ya itu sesuaikan dengan kemudian profil gurunya pas masuk kemudian juga pengembangan guru juga akan nanti ada increment dan juga bonus juga itu berjalan sesuai dengan kemampuan guru perkembangannya kalau guru berkembang itu ke apa mendapatkan benefit-benefitnya akan jauh lebih besar tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa bagaimana kalau program yang sekarang lakukan adalah saya berusaha untuk menerapkan yang saya yakin membangun kesejahteraan guru adalah bagaimana bekerja less is better gitu. Less is better ini target mah gak bakalan berubah. Tetapi bagaimana kita cara mengerjakan setelah saya kepala sekolah lumayan belasan tahun ini kayak mulai menemukan celah-celahnya. Iya program jika nama teu efektif-efektif teuing sebenarnya. Kita cari yang lebih efektif yuk yang gini ternyata yang terukur sehingga walaupun mungkin tetap program akan banyak, tetapi mereka sudah tahu bahwa program ini bukan program yang diada-adain, tetapi memang program untuk mencapai sebuah tujuan masing-masing. Sehingga sekarang itu saya berusaha untuk mencoba apa ya, mengurangi program agar tujuan tercapai, tetapi guru masih lebih banyak ruang untuk diskusi, ngomongin bagaimana anak apa lebih baik lagi, membangun persiapan. Itu yang saya coba lakukan untuk bisa buat. Contohnya kemarin yang sedang kita bahas banyak itu adalah di masa kita lebih banyak digitalisasi, justru sekolah sekarang lagi fokus ke dalam pengecekan handwriting ya. Bukan karena handwriting itu kita mewajibkan ke anak apa bahwa nanti harus nulisnya bagus dan segala macamnya. Justru karena setelah pandemi ini, wah anak-anak handwritingnya nggak bagus dan kita yakin dengan handwriting ini anak tetap akan membangun kemampuan untuk mengingatnya, benefit-benefit yang lainnya. Itu kita akan ada post test, kita adakan apa progression check, kemudian juga ada tes akhirnya di mana itu harus selesai di kelas 3 nanti kita turunkan kelas 2 walaupun kalau di sekolah negeri pasti kelas 1 udah rapi-rapi ya Bu ya. Kalau di sekolah swasta itu kelas 2 juga masih tantangan harus di itu dulu sampai pada ada sebuah polisi saya bilang kalau kelas 4 nilainya apa nulisnya masih belum bagus itu istirahat ke ruangan saya bilang nulis latihan nulis setiap hari gitu. Nah, dari sana itu apa ya? Kemudian, oh ternyata untuk membantu anak untuk menulis itu programnya dulu tuh ada ini A, B, C. Sekarang itu satu aja, cukup dilakukan dengan program A dan itu berjalan dengan baik, dimonitor dan ada kemudian setelah tidak tercapai apa konsekuensinya. Nah, itu tadi yang dulunya itu programnya grande, pelatihan gimana-gimana, anak harus gimana, ternyata hanya perlu dibiasakan, diukur, disesuaikan, dan ada konsekuensi. Bagi anak kan keruan kepala sekolah itu ya Bu ya, pasti menakutkan gitu. Itu jadi apa ya, hal-hal kecil yang
Kemudian saya yakini itu juga membangun kesejahteraan guru. Walaupun betul sekali yang lebih pentingnya lagi adalah bagaimana guru nyaman di sekolah, dapatkan take home salary yang cukup bagus. Kita juga selain BPJS ada tambahan apa support kesehatan itu yang juga menjadi di mana mungkin ujungnya adalah ketika kita datang ke Alisad adalah komunitas yang saling dukung membantu, tapi yang lebih pentingnya adalah kita bersama-sama mencapai tujuan di mana kita belajar satu budaya yang kita tidak pelajari dulunya. Bagi mungkin guru-guru yang dulunya nggak sekolahnya di sekolah internasional, jadi guru di international school kayaknya mudah ya, karena tahu gitu apa yang pelajari. Sekarang kita sih ada di sekolah negeri di Cianjur sana, 20 kilometer dari pusat kota, harus ngurus kayak gini, itu banyak banget yang harus dipelajari. Jadi shift of culture yang harus berubah. Jadi saya harus belajar lagi international minded bagaimana hal tersebut terjadi gitu, Kang. Siap, Nuhun. Sebelum ke Bu Irma, sedikit barangkali bahwa untuk program nanti saya bisa ngobrol theory of change sedikit dengan Kang Deden, sehingga sebetulnya ketika tahu theory of change-nya, satu program aja cukup yang akan menyelesaikan banyak masalah gitu. Nah, masuk terakhir Bu Irma terkait dengan kesejahteraan. Saya tahu Bu Irma adalah seorang ASN, tapi kemudian di sekolah barangkali ada yang honorer, ada yang lain-lain. Nah, kira-kira bagaimana kemudian teman-teman kita semua merasa bahwa sebetulnya ingin saya suarakan itu, yang ingin saya suarakan adalah bagaimana kita guru ini lebih dihargai gitu. Baik mereka di ASN, baik mereka di swasta, tapi kemudian profesi guru dan dosen ini bukan profesi yang kemudian karena kita ini menyiapkan generasi ke depan, kemudian kita selalu disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang tidak membutuhkan perlu sesuatu untuk hidup kita gitu. Jadi jasanya tetap perlu dibayarkan gitu. Nah, kira-kira gimana nih Bu Dr. Irma, Mangga? Iya, sebetulnya untuk sekolah dasar negeri sendiri, untuk khususnya di Kota Bandung, sebetulnya beruntung sekali ya kita berada di pemerintahan kota yang memang aware terhadap kesejahteraan guru. Di mana di Kota Bandung itu sendiri untuk guru SD SMP itu sebetulnya sudah ada tunjangan kinerja berupa HPM namanya. Honor peningkatan mutu. Honor peningkatan mutu ini adalah merupakan satu program janji politik dari kepala daerah yang lalu, yang memang untuk diberikan honor untuk guru non ASN, sehingga besaran insya Allah ya, besaran gaji guru non ASN di Kota Bandung itu selevel UMR, insya Allah. Nah, itu disesuaikan dengan belanja-belanja di sekolah gitu kan. Kalau misalnya tahun lalu mungkin antara sekolah dengan pemerintah kota berbagi peran untuk penghonoran, misalnya katakanlah 30% di sekolah, 70% dari pemerintah daerah gitu kan. Kalau untuk tahun sekarang itu ada kebijakan baru 100% untuk penggajian guru non ASN itu 100% dari pemerintah daerah. Alhamdulillah luar biasa ya, kita apresiasi buat Kota Bandung ya yang aware terhadap kesejahteraan guru. Nah, sekarang sekolah bisa apa sih untuk meningkatkan kesejahteraan guru? Seperti yang kita tahu, dalam kegiatan-kegiatan sekolah di RKS itu tidak ada ya, tidak ada penghonoran untuk guru apapun itu gitu kan. Yang kita siasati adalah kita memberikan tugas tambahan kepada para guru untuk pelaku misalnya menjadi pelatih ekstrakurikuler. Nah, saya berusaha membagi peran kepada setiap gurunya secara profesional dan proporsional, memberikan tugas-tugas tambahan di kegiatan-kegiatan sekolah seperti halnya ekstrakurikuler. Insya Allah mungkin dengan mereka menjadi menjadi pembimbing dalam kegiatan ekstrakurikuler, menjadi pelatih, insya Allah mungkin kan ada uh, penambahan penghasilan dari kegiatan-kegiatan semacam itu. Itu mungkin kalau untuk hal lain kita tidak bisa berbuat banyak ya, karena memang penganggaran di RKS itu tidak ada. Oke, baik, terima kasih Bu Dr. Irma dan Kang Deden, karena ini udah hampir 17.45. Jadi mau nggak mau kita sudah hampir ke ujung. Ini buat teman-teman, barangkali ada yang mau ada yang mau bertanya secara langsung, boleh. Barangkali ada. Sambil menunggu teman-teman yang mau berbicara secara langsung, saya persilahkan Kang Deden untuk menjawab pertanyaan dari Bu Riani.
ada pertanyaan sedikit dari Bu Riani. Bagaimana menggabungkan dua kurikulum sementara sekolahnya masih mendapatkan dana BOS dan jumlah jam mata pelajaran dan lain-lain. Nah, ini kira-kira gimana sih ngaturnya gitu. Nah, sambil menunggu kira-kira teman-teman yang mau ngobrol boleh ya langsung raise hand, nanti akan kita unmute. Mangga, silakan. Oke. Tadi saya sempat membuat catatan kecil bahwa memang kalau digabungkan itu pertama memang harus memenuhi kebutuhan apa kewajiban minimal dari kedinasan gitu ya itu dulu karena kalau kebetulan saya mah tidak dapat bos jadi lebih mudah tapi saya kebayangkan kalau dapat bos itu beda lagi tuntutannya jadi mungkin pertama itu yang harus dipenuhi kedua adalah segi jam belajar juga tantangan besar karena otomatis harus disesuaikan dengan kebutuhan ada dua metode yang pernah saya lihat dari beberapa teman itu yang memang metode kami salah satunya itu adalah memang menggabungkan semua mata pelajaran dengan tujuan dari apa target Cambridge dan target nasional, tapi dari kami Cambridge menjadi utama. Ketika dulu waktu zaman ada ujian nasional di kelas 6 itu setelah ujian Cambridge, kemudian kita langsung mengajarkan materi yang tidak ada di Cambridge, tapi harus ada di nasional. Sehingga kita ajarkan. Kemudian menjelang ujian nasional, tetapi dengan kemampuan dasar sudah tersedia. Ada metode lain yang unik dari beberapa sekolah yang lain itu adalah membedakan jam untuk Cambridge Curriculum dan jam untuk National Curriculum. Itu secara jam terpenuhi, tetapi tantangannya adalah bagaimana menggabungkan keduanya. Makanya di metode yang kami ambil adalah kurikulum dulu Cambridge fokus, tapi switch language-nya harus pastikan nanti terpenuhi oleh nasional, kemudian baru nanti diajarkan yang barunya. Itu mungkin secara praktisnya. Siap, nuhun Kang Deden. Kita akan sesi foto. Sebelum sesi foto, ada pertanyaan terakhir ini dari Pak Barkah barangkali ya, dari SD Ashifa 2. Bagaimana memastikan keterlibatan dan mengkomunikasikan kepada orang tua. Ini menarik. Sebetulnya ini bagian yang juga ingin kita diskusikan, tapi waktunya udah mau habis nih. Gak apa-apa, mungkin 1 menit, Bu Dokter Irma dan Kang Deden, gimana sih mengkomunikasikan apa yang menjadi tujuan, target, dan seterusnya dari sekolah, bagaimana mengkomunikasikan kepada orang tua. Intinya bagaimana sekolah itu kemudian bisa saling baik-baik berkontribusi berkolaborasi dengan orang tua. Dari Bu Dokter Irma dulu. Iya, komunikasi kita jalin tentunya dengan orang tua secara rutin, mulai dari pemaparan program pembelajaran di awal tahun, di mid semester ataupun di akhir semester, kita selalu melakukan komunikasi yang rutin kepada orang tua terkait pencapaian-pencapaian pembelajaran setiap peserta didik. Selain itu, alhamdulillah untuk sekolah kami selalu menjalin komunikasi dengan optimalisasi komite Infokom. Infokom itu perwakilan orang tua ya, Infokom gitu kan. Malahan seringkali kita melakukan kegiatan-kegiatan program-program sekolah yang memang melibatkan orang tua di dalamnya. Insya Allah dengan begitu orang tua merasa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran sehingga orang tua memang mengetahui gitu kan, mengetahui program-program pembelajaran peserta didik, mengetahui capaian-capaiannya dan mengetahui tujuan-tujuan yang diinginkan dari pembelajaran tersebut. Siap. Mangga, Kang Deden. Kalau di sekolah swasta saya tahu lebih polemik dan tantangannya itu lebih luar biasa untuk berkomunikasi dengan orang tua. Silakan. Karena kalau di SD negeri kan semuanya datang dengan sudah dibiayai oleh pemerintah sehingga orang tua pun merasa bahwa sudah sangat luar biasa gitu. Sementara kalau di swasta bayarnya apalagi di Al Irsyad, saya tahu sekali bayarannya berapa, harus membayar anak di Al Irsyad untuk 1 semester itu kan bisa beli motor 1. Silakan Kang Deden. Baik, jadi memang pertama yang pertemuan dengan orang tua per grade di awal tahun itu memang kunci sama dengan Bu Dokter. Jadi itu pertemuan kunci. Cuma memang saya sedikit meng-highlight kalau apa komunikasi yang lainnya per 3 semester dan segala macamnya itu insya Allah sama Bu Dokter juga ada forum WhatsApp grupnya dan segala macamnya. Dan orang tua tidak tertutup untuk menghubungi saya juga seperti barusan saya cek ada orang tua dari WhatsApp gitu kan. Nah, jadi yang saya highlight di pertemuan pertama adalah sama dengan Ibu Dokter bahwa yang pertama adalah target. Target di grade ini dari segi pengajaran yang minimal, kemudian apa saja yang harus dicapai itu disampaikan, tetapi memang kita fokus kepada saya membuat 3 tahun ini seperti milestone.
milestone anak yang harus dicapai minimal 4 dalam setiap grade-nya gitu ya. Contohnya kalau kelas 3 itu misalkan bahwa spellingnya harus sudah bagus, tilawati harusnya sudah bagus, akhlaknya sudah mencapai standar ini semua, dan juga satu-satunya lagi adalah mental calculation-nya harus nyampe. Sengaja saya sebutkan spesifik seperti itu karena per tiap grade itu ada 4 milestone yang harus dipenuhi, dan kalau tidak itu akan menyulitkan di tahap lainnya, dan saya bilang kita akan pelajari bersama-sama, dan skill ini memang skill yang tidak bisa hanya dikerjakan di sekolah tetapi juga harus dibiasakan di rumah gitu, sehingga saya bilang di sekolah swasta katanya baiknya nggak ada PR gitu ya, udah full day school gitu kan, udah ini itu, saya bilang ada. Di kami harus ada PR, tapi PR yang bentuknya pembiasaan. Ya, jadi misalkan untuk yang sholat ada checklist sholatnya, ngajinya, yang apa namanya spelling dilatih juga di rumah, walaupun orang tua belum tentu ada yang bisa dan yang tidak, tapi setidaknya ada PR yang mengulang-ulang dan mencapai target tersebut. Misalkan yang apa namanya kelas 4 nih baru juga dari kita baru pecah kelas itu kelas 3 kelas. Jadi kemampuan yang dicapai apa? Kemampuan social skill. Karena baru 3 tahun, setelah 3 tahun itu harus dipecah lagi. Mereka kemampuan social skillnya belum tentu bisa. Kita sampaikan bahwa kemampuan social skill yang kita ajarkan dan harus dicapai. Jadi dari sana kita adakan namanya student organizer, yang dimana bukan buku komunikasi lagi karena sekarang udah pasti lewat WhatsApp selesai. Tapi buku student organizer di mana anak mengorganisir hal-hal yang perlu dicapainya oleh. Dari sanalah kemudian komunikasi berlanjut lebih panjang lagi, lebih jauh lagi. Kalau beberapa grade itu contohnya kelas 6 pasti ada parents meeting nanti di tengah-tengahnya gitu. Tapi memang yang paling penting adalah komunikasi dari wali kelas yang paling utama karena mereka ujung tombaknya, dan saya selalu siap untuk menerima ya siapapun yang ingin reach saya untuk diskusi. Itu kan. Siap, Kang Deden. Masih ada sebetulnya pertanyaan lanjutan yang ingin saya sampaikan, tapi waktu sudah 17.47, nggak mungkin lagi saya untuk ngomong dan bertanya dan lain-lain, karena sudah sangat jauh melebihi saya. Terima kasih banyak nih buat Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Kepada yang belum hadir, yang belum bisa gabung, siapapun yang kemudian nanti ada komunikasi, saya nggak bisa masuk apa segala macam, saya mohon maaf. Bapak Ibu yang tidak hadir juga nggak perlu minta maaf kepada kami, karena semuanya terjadi karena Allah. Mungkin saat ini kita bisa dipertemukan untuk sama-sama bisa menambah bekal bagi kita di dunia, dan mudah-mudahan bisa menjadi mempermudah kita nanti ketika kita pulang nanti. Poinnya adalah bagaimana kemudian peran di sekolah itu ada banyak peran, dan kita berbuat yang terbaik pada peran kita masing-masing. Sebelum saya tutup, barangkali Bu Rita ada satu kalimat yang mau disampaikan. Silakan sebelum di closing, sebelum foto. Ya, satu kalimat ya Pak Irwan ya. Jadi kalau Ya, satu kalimat. akan rangkum tadi dari percakapan antara Kang Deden dan Ibu Dr. Irma, pelaku berarti ya, pelaku pendidikan baik itu selaku pemimpin maupun sebetulnya tadi ada kata kunci ketika kita sudah membuat satu pilihan, apapun pilihan yang kita buat. Bersiaplah untuk menghadapi setiap konsekuensi yang muncul akibat pilihan yang kita perbuat tadi, dan kemudian berkomitmen untuk menjalankan setiap konsekuensinya, apapun itu. Mau ikut kurikulum merdeka, tidak ikut kurikulum merdeka, kita sudah membuat pilihan, kemudian kita akan dengan konsekuensinya dan berkomitmen untuk berjalan. Termasuk juga tadi ya, bagaimana caranya kemudian kita bisa mengembangkan diri, itu semua jadi tadi yang menjadi kunci komunikasi. Mudah-mudahan keterampilan kita dalam berkomunikasi, baik itu dengan sesama rekan kerja, dengan anak buah, dengan atasan, dengan guru, dengan siswa, dengan orang tua, karena sebetulnya mereka adalah target beneficiaries kita, bisa selalu terjaga. Sehingga kalau tadi ada ditanya, itu gimana caranya Al-Irsyad bisa seperti itu kan berarti kita bisa melihat dan mengukur bagaimana keterampilan komunikasi kepemimpinan untuk kemudian bisa membuat orang yang diajak berbicaranya percaya dengan pilihannya dan tidak kemudian push through, akhirnya ditekan-tekan. Ini sebetulnya adalah kata kuncinya tadi ya, jadi 4 K-nya gitu. Kalau kita sudah bikin choices,
komitmen, konsekuensi. Kalau gitu berarti communication-nya juga menjadi hal yang paling penting. Atur nuhun ya pembelajarannya sore hari ini, Masya Allah luar biasa. Rekamannya nanti segera kami upload sebagai permohonan maaf kepada banyak sekali ini soalnya yang mau WhatsApp nggak bisa masuk Pak Irwan. Jadi kita masih terus mengucapkan permohonan maaf karena sebetulnya tadi sih kayaknya di grup juga belum sampai segini ya, sampai sebelum acara dimulai. Atur nuhun, saya kembalikan lagi kepada Pak Irwan. Mangga Pak Irwan. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Kang Deden, Bu Dr. Irma, terima kasih banyak. Mudah-mudahan berkenan satu waktu ISEI akan berkunjung ke sekolah untuk menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kang Deden dan juga Ibu Dr. Irma di sore hari ini, termasuk juga kita akan siapkan satu sertifikat yang akan kami berikan. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk menjadi narasumber kita di Bincang Edukasi. Bukan perdana, tapi pertama di tahun 2025. Jadi insya Allah bulan Februari kita sudah ada, mungkin sekitar tanggal akhir di minggu keempat Februari kita akan lakukan bincang edukasi yang kedua. Sekali lagi kepada sekolah-sekolah yang merasa perlu untuk meningkatkan kapasitas guru-gurunya, kami di ISEI juga berkenan untuk bekerja sama, berkolaborasi, dan poinnya adalah kami ingin juga berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Iya, banyak buat mudah-mudahan nanti semuanya. berkenan untuk berkolaborasi di sekolah kami ya, Bu Dr. Rita, Pak Irwan. Ditunggu Insya sekali. Allah, Nanti kita siap, akan siap. mengundang Ya IC Allah. ya di sekolah kami. Insya Allah. Mungkin Bu Dokter Irma, Bu Rita silakan kalau mau di screen capture teman-teman ini untuk di sesi foto bersama. Baik, sambil menunggu yang belum open video, silakan sekiranya ada insight yang memang didapatkan oleh rekan-rekan sekalian, boleh ya kami di tag di isei.id, kemudian juga ada di akunnya Bapak Deden, ada Deden RH ya, kalau nggak salah, kemudian @Irma Anggraini boleh ya di tag-tag, kemudian dibagi. Nanti kalau insight yang menarik akan ada merchandise, karena tadi Pak Irwan berjanji merchandise ya, selain yang tadi yang sudah aktif, memang tadi sudah ada. Nanti insya Allah akan kami umumkan di akun Instagram kami. Oke, silahkan boleh dibuka videonya Bapak Ibu. Alhamdulillah, ini ada 94, di saya ada 2 layar. Tapi saya nggak tahu Bapak Ibu ada di mana, jadi silahkan disiapkan saja senyum terbaiknya. Saya akan coba ambil gambarnya. Oke, 1, Masya Allah. Boleh ditahan dulu chatnya karena ada wajah-wajah yang akan tertutup chat. Boleh. Oke, kami tunggu juga insight-nya di WhatsApp grup ya. Selamat bergabung di WhatsApp grup kami. Saya ambil 1, 2, 3. Sebentar. Masih ada chat. 1, 2, 3. Oke. Di laman yang kedua, sebentar. Oke, masih ada yang buka kamera. Oke, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Mangga Pak Irwan, boleh ditutup? Ya, dengan demikian maka berakhir kegiatan pada sore hari ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada pemberitahuan di grup, kita ada training offline yang untuk guru-guru berkenan untuk kami undang. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan untuk hadir. Insya Allah kami dari ISEI akan terus bersama-sama dengan sekolah, dengan pemerintah, untuk terus juga membantu untuk bagaimana kita semua bisa terus meningkatkan kapasitas diri kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya akhiri pertemuan sore hari ini. Terima kasih banyak hatur nuhun ini yang sudah hadir. Saya nggak bisa sebutin satu-satu. Yang jelas dari Asyifa 1 ada, Asyifa 2 ada, dari Banjar Uswatun juga ada, dari Bintang Madani ada, dari Padalarang tadi juga ada, banyak sekali. Terima kasih banyak. Dari Kota Bandung juga ada tadi. Jadi terima kasih banyak yang sudah hadir. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan berkenan untuk terus bersama-sama dengan kami di Indonesian Center for Educational Initiative. Terima kasih, hatur nuhun. Dan Pak Irman, nuhun. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Semuanya. Kang Deden, nuhun. Bu Dr. Irma, nuhun. Sehat-sehat Bu Rita. Sehat-sehat Bu Rita. Sehat-sehat. Nanti saya main ke sekolah ya Kang Deden ya. Insya Allah setelah tanggal 18-an lah. Minta izin dulu, minta maaf lahir batin ya. Insya Allah lusa kami berangkat. Mudah-mudahan lancar. Mohon dimaafkan ya. Lancar, barokallah. Selamat sampai tujuan. Insya Allah. Amin. Nuhun Bu Ibu. Hapunten, ada di hapunten sadayana, hatur nuhun. Kita tutup ya Bapak Ibu, hatur nuhun pisan. Terima kasih. Sami-sami.